Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Gracia Adur. Dan saya Imron Fadilah beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya tabrakan di Cicalengka, Jawa Barat. 4 orang tewas dalam peristiwa ini. Hingga pagi ini proses evakuasi badan kereta masih berlangsung. Selebritas Saipul Jamil menjalani pemeriksaan rambut pasca ditangkap karena dugaan kasus narkoba. Pemeriksaan rambut dilakukan setelah hasil tes urin Saipul negatif narkoba. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan malam bersama. Apakah ini sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo di Pilpres 2024? Halo, selamat pagi saudara, berjumpa kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tirayo. Ya, tidak terasa ya, ternyata udah seminggu kita dari akhir tahun, awal tahun, sekarang sudah hampir satu pekan seperti itu, Mercy. Memasuki 2024. Memasuki 2024, namun memasuki 2024 ini juga tidak begitu baik ya kalau kita lihat untuk beberapa informasi ataupun juga mengawali awal tahun, khususnya dari transportasi, Mercy. Ya, betul sekali Sisko, kemarin ada peristiwa kecelakaan kereta di Bandung begitu. Jadi ya, gimana nih Sisko menurut kamu? Ini jadi meninggalkan duka juga dan juga jadi pembelajaran juga. Dan berharap juga untuk korban ataupun juga keluarga yang mungkin ditinggalkan, kan ada 4 orang ini, bisa diberi ketabahan seperti itu ya, Mercy. Amin. Amin. Nah, selain juga membahas juga masalah yang menjadi sorotan di Sapa Indonesia pagi akhir pekan ini, kita juga akan membahas tentang koleksi. Nah, kalau Mercy sendiri punya koleksi apa? Aduh, ini pasti seru nih. Saya tahu nih ya, tapi masih di segmen nanti ya. Masih di segmen nanti. Bisa kita spill? Ini biasanya sih bapak-bapak nih yang inner child ini tidak keluar waktu masa kecil gitu ya. Hot Wheels. Nah, kalau suaminya Mercy ini koleksinya apa kalau boleh tahu nih? Hot Wheels malah anak saya, Sisko, yang koleksi. Ini jadi Sapa Indonesia keluarga ya? Iya deh. Aduh, langsung saja kita mulai saudara. Informasi pertama di Sapa Indonesia akhir pekan. Sebuah mobil terguling dan menghantam mobil ekspedisi di belakangnya di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga sopir berkendara sambil bermain ponsel.
Dua mobil rusak usai terlibat kecelakaan. Kecelakaan bermula ketika mobil yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Semanggi menuju Pancoran dalam kecepatan tinggi. Namun sopir yang diduga berkendara sambil bermain ponsel ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak trotoar jalan. Kerasnya hantaman membuat mobil ini terguling dan menabrak mobil ekspedisi yang berada di belakangnya saat melintas di jalur yang sama. Evakuasi mobil ini membuat kemacetan hingga 1 km. Selanjutnya, saudara, kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit laka lantas dari Polda Metro Jaya. Kagak, Ane mau ngambil kanan karena kan udah oleng. Karena udah oleng, Ane mau ngambil kanan. Ternyata udah terbalik, dia mau, udah langsung mendadak. Gitu. Di dalam mobil itu ada berapa orang, Pak? Di dalam mobil ada berapa orang? Yang mana? Yang terguling. Yang terguling itu cuma satu. Cuma driver doang. Pengakuannya gimana? Dia ngantuk apa gimana? Kagak, dia lagi ini handphone. Oh, main handphone. Main handphone. Terus katanya jangan WA. Nah, itu pengakuan dari yang terguling. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, warga Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan granat dan belasan selongsong peluru di sebuah lubang septic tank. Tim Gegana Korps Brimob Polri pun juga dikerahkan untuk melihat hal ini. Sterilisasi dilakukan dengan memasang garis polisi dan dari hasil pemeriksaan, tim Gegana menemukan sebuah granat nanas aktif dan ratusan butir peluru dalam berbagai ukuran dan juga jenis. Penemuan amunisi ini bermula saat seorang pekerja sedang menggali lubang septic tank di rumah kontrakan tersebut. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat yang kemudian pihak Ketua RT menghubungi Polsek Sukmajaya. Satu itu granat nanas, ya, satu granat nanas. Kemudian peluru jenis kaliber 5,56. Jadi kalibernya 5,56, itu sejumlah 387 butir. Kemudian kaliber 7,62 itu sebanyak 87 butir. Kemudian jenis yang 9 mili ada 14 butir. Kemudian selongsong yang sudah tidak aktif itu ada 50 butir. Itu dugaannya dari mana sih, Pak? Jadi itu sudah lama sekali ya, dengan indikasi barang-barang itu sudah berkarat. Jadi kami tidak bisa memastikan atau tidak bisa menduga itu karena itu rumah kontrakan itu sudah berkali-kali ganti penghuni. Yang juga jadi sorotan, saudara, komplotan pencuri sepeda motor terekam CCTV saat hendak mengambil sepeda motor di sebuah rumah di Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Para pelaku langsung kabur setelah penghuni rumah memergoki tindakan kejahatan kelompok ini. Dari rekaman CCTV di rumah tersebut, tampak 4 orang pelaku dengan menggunakan 2 sepeda motor berhenti di depan rumah korban. 1 orang pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan mencoba mengambil sepeda motor milik korban dari dalam garasi. Namun aksi pelaku ini dipergoki oleh korban dan langsung berteriak meminta tolong. Para pelaku yang panik kemudian melarikan diri. Kejadian ini telah dilaporkan oleh pemilik rumah ke Polsek Bogor Barat. Kami orang tua masih duduk di kamar selesai sholat. Ada sebuah motor berhenti depan rumah. 1 orang masuk dan sudah memegang motor. Motor itu sudah diturunkan dari standarnya. Kebetulan sedang tidak dikunci. Jadi anak saya di dalam mendengar yang sedang menonton TV dari ruang TV. Lalu diteriakin dan orang itu lari keluar. Di Depok, Jawa Barat, upaya pencurian sepeda motor juga berhasil digagalkan oleh pemilik motor yang memergoki pelaku. Pelaku yang panik langsung kabur dan menceburkan diri ke sungai. Hingga saat ini polisi masih mencari pelaku yang diduga tenggelam di sungai. Sementara itu, 1 rekan pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
dia melihat ada seseorang yang mendekati sepeda motornya, sudah pegang stang. Jadi karena itu dia langsung teriak karena menduga pelaku ini kaget, dia langsung melarikan diri. Tadi samping masjid itu ada kali, namanya kali Kias. Dia karena takut diteriaki langsung melarikan diri. Saudara, polisi menangkap sopir taksi yang diduga mengancam dan juga memeras 2 turis asing di Denpasar, Bali. Aksi pemerasan ini ramai diperbincangkan di media sosial. YT ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya dan diduga hendak melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur. Polisi membawa YT ke Denpasar untuk diperiksa. Meski demikian, proses penyelidikan terkendala karena tidak adanya laporan dari kedua korban. Polisi pun bekerja sama dengan imigrasi untuk menghimbau korban membuat laporan sehingga proses hukum bisa berjalan. Pada saat yang bersangkutan hendak menaiki pesawat, ya, diduga akan keluar dari Surabaya, ya. Kemudian diamankan, ya, pelaku bernama Januarius Topkei, ya, asal Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur tersebut. Akhirnya diamankan, kemudian dari teman-teman aspek menyerahkan ke Polda Jatim dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur, ya, akan dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Perusahaan Taksi Keliling Ngurah Rai Bali menyebut sopir taksi yang mengancam penumpang warga negara asing tak tercatat sebagai anggota perusahaan. YT disebut belum melakukan registrasi ulang sebagai pengemudi taksi keliling di Denpasar sejak 2012 lalu. Sebelumnya beredar sebuah video di media sosial cekcok sopir yang meminta bayaran sebesar $50, namun 2 warga negara asing hanya bersedia membayar Rp50.000. Karena korban mengancam akan melaporkan kepada pihak kepolisian, sang sopir emosi dan mengeluarkan senjata lalu memeras kedua korban. Batas waktu di tahun 2022 seharusnya melakukan peremajaan tidak juga muncul, Pak. Jadi dia bukan anggota kami, dia hanya memakai mobil yang sudah tidak layak jalan atau lebih daripada 10 tahun yang warnanya masih melekat. Saudara, usai ramai video penangkapan di jalur Transjakarta, selebritas Saipul Jamil dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani tes rambut. Hal ini sempat diprotes teman dan keluarga yang tidak diizinkan mendampingi. Saipul Jamil keluar dari Mapolsek Tambora, Jakarta Barat, Jumat malam. Lebih dari 7 jam diperiksa di Polsek Tambora atas kasus dugaan narkotika. Saipul Jamil dibawa ke Dokes Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan rambut. Pemeriksaan rambut merupakan tindak lanjut pemeriksaan mendalam untuk mendeteksi unsur pengguna narkotika yang dilakukan Saipul Jamil. Setelah dari hasil tes urin, Saipul Jamil dinyatakan negatif zat narkotika. Pemindahan sempat diprotes oleh rekan dan keluarga Saipul yang tidak diizinkan melakukan pendampingan. Masa kita satu pun nggak boleh ikut sih? Ibu emang mau dibawa kemana, Mbak? Udah negatif gitu loh maksudnya. Ini dibawa periksa lagi, apanya yang mau diperiksa, kan udah hasilnya negatif. Siapa yang bawa, Kak? Nah, itu tadi kan dibawa kemana tuh kata itu? Nah, berarti suruh dibawa periksa. Nah, berarti diperiksa lagi urin. Kan tadi udah negatif. Mau diperiksa di mana, Kak? Ya mana aku tahu itu dibawa ke sana. Pengacaranya nggak boleh ikut, gimana ceritanya? Saipul Jamil menjalani serangkaian pemeriksaan selama 2 jam di Laboratorium Bidokes Polda Metro Jaya, Sabtu dini hari. Setelah selesai, Saipul kembali dibawa ke Polsek Tambora, Jakarta Barat untuk melanjutkan pemeriksaan atas kasus dugaan narkoba. Saipul Jamil menjalani tes darah dan juga rambut setelah sebelumnya hasil tes urinnya negatif narkotika. Ini tes apa nih, Pak? Laboratorium ya, dicek.
Dicek apa aja Bang? Cek kesehatan. Oke. Termasuk rambut atau gimana Bang? Di mana Bang tadi? Belum tahu hasilnya. Di mana Bang tadi? Di mana tadi? Lupa. Inilah detik-detik penangkapan Saipul Jamil di Jalan Daan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat. Penangkapan ini juga sempat menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas. Menurut salah seorang saksi mata, saat itu kendaraan Saipul Jamil tengah melintas di jalur bus Transjakarta dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat. Seketika, polisi memberhentikan kendaraan bus yang berada di depan mobil Saipul Jamil hingga akhirnya melakukan penangkapan. Saudara, kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya tabrakan di Cicalengka, Jawa Barat. 4 orang tewas dalam peristiwa ini dan hingga pagi ini proses evakuasi badan kereta masih berlangsung. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Grip over buy one get one free for eyewear. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makanan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang paling diminati dan tetap laris. Namun, kejelian diperlukan untuk menghasilkan keuntungan besar. Untuk memulai bisnis kuliner dengan mudah meski tanpa pengalaman, dapatkan solusinya dalam Bincang Kita. Raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 6 Januari, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Saudara, seluruh korban meninggal dari kecelakaan kereta Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya berhasil dievakuasi. Total ada 4 korban jiwa yang telah dibawa untuk diidentifikasi. Dengan dievakuasinya 1 jenazah terakhir, Basarnas menutup operasi pencarian korban tabrakan kereta. 1 korban dievakuasi pukul 5 sore kemarin dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi untuk dilakukan otopsi. Pasca evakuasi selesai, Basarnas akan tetap memantau proses pemindahan gerbong dan lokomotif kereta api di lokasi kejadian. Tadi sekitar jam 17.25 korban yang meninggal terakhir itu sudah dievakuasi oleh tim di lapangan dan saat ini kondisi jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi. Korban untuk yang luka sebanyak 42 orang, kemudian yang luka berat itu ada 2 orang yang saat ini sudah dirujuk atau tadi sudah dirujuk ke Rumah Sakit Sentral Edelweiss. Nah, kemudian yang meninggal ini tetap 4 orang. Dan ini adalah security daripada kereta api ini. Berhasil kita evakuasi pukul 17.29 ataupun 17.29 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan berhasilnya 1 korban ini yang terakhir, maka jumlah korban yang sudah resmi dinyatakan meninggal berjumlah 4 orang dan sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka untuk proses selanjutnya. Saudara, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya, Julian Dwi Setiono, korban yang menjadi tabrakan kereta Bandung Raya dengan kereta api Turangga, tiba di rumah duka di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri dari almarhum. Usai dimandikan di RSUD Cicalengka, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya, Julian Dwi Setiono, tiba di rumah duka di Desa Cilame, Bandung Barat pada Jumat malam. Isak tangis keluarga dan kerabat korban juga tak terbendung saat jenazah tiba. Setelah disemayamkan di masjid dan kediaman almarhum, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya, Julian Dwi Setiono dimakamkan di TPU Legok Astana. PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada penumpang yang menjadi korban jiwa akibat kecelakaan maut antara kereta Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dan komuter lain Bandung Raya. Seluruh penumpang yang selamat juga telah dievakuasi ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta yang telah disediakan KAI. Akibat kecelakaan ini, saudara, sejumlah jadwal perjalanan kereta juga terpaksa dibatalkan. Humas PT KAI berbela-sungkawa atas meninggalnya 4 pegawai KAI, yakni masinis, asisten masinis, pramugara, dan 1 security. Terjadi di antara stasiun Haur Pugur dengan stasiun Cicalengka atau tepatnya berada di kilometer 181. Semua penumpang pada 2 kereta api tersebut dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi. Ada sekitar 24 orang penumpang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menyebut telah mengirimkan kren dan juga petugas untuk membantu proses evakuasi korban dan pemindahan gerbong kereta. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan bersama KNKT dan PT KAI juga akan fokus pada investigasi penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya. Juga sudah mengirimkan petugas gabungan serta sarana kren atau sarana penolong dari stasiun kereta Kiara Condong di Bandung dan stasiun Solo Balapan. Dan saat ini sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan KNKT, tentu bersama pihak Kereta Api Indonesia, serta seluruh pihak terkait akan melakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari kejadian ini. Sebelum kejadian tuh saya merasakan tuh ada rem mendadak, tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Tabrakan kereta Turangga dengan kereta Bandung Raya sempat terekam kamera pemantau milik warga. Terlihat kereta Turangga dari arah timur tiba-tiba berhenti dan bertabrakan dengan kereta Bandung Raya. Menurut Heri Aliudin, penumpang kereta Turangga yang selamat, sebelum tabrakan terdengar suara rem mendadak. Akibat benturan, sejumlah penumpang terlempar dari kursi mereka. Sebelum kejadian tuh saya merasakan tuh ada rem mendadak, tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Dan pada saat itu ya kondisi di gerbong saya terutama pada kaget itu kan, ada apa, ada yang nangis, ada yang memang mengeluh. Yang saya perhatikan itu yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya, tapi masih di gerbong itu. Saat tabrakan terjadi, kereta api Turangga membawa 287 penumpang dan kereta komuter lain membawa 191 penumpang. 2 orang masinis dan 2 pegawai PT KAI tewas dalam kecelakaan ini. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub menyebut 22 penumpang terluka dalam kecelakaan kereta di Cicalengka. Belasan penumpang sudah diperbolehkan pulang, namun 6 penumpang masih menjalani perawatan. PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, memastikan semua korban yang terluka mendapat perawatan terbaik di RSUD Cicalengka. Kecelakaan kereta di Cicalengka tak hanya menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Sejumlah perjalanan kereta api harus tertunda karena proses pemindahan gerbong kereta. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana situasi terkini dari lokasi tabrakan kereta Turangga dengan kereta Bandung Raya? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Vida Alatas yang sudah ada di lokasi. Selamat pagi Vida, apakah proses evakuasi kereta hingga kini masih berlangsung? Ya, Mercy dan juga saudara, selamat pagi. Untuk proses evakuasi atau pemindahan badan kereta yang terlibat laka di kilometer 181.700 lintasan kereta di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Bandung ini sudah selesai dilakukan dan saat ini kondisi lintasan di TKP atau di kilometer 181.700 ini sudah clear atau sudah bersih dari badan atau gerbong kereta yang kemarin ini terlibat kecelakaan. Detailnya Mercy dan juga saudara, pada pukul 23.15 malam kemarin lokomotif Turangga ini sudah berhasil ditarik seluruhnya dari kilometer 181.700 ini ke stasiun Cicalengka. Sementara untuk lokomotif Bandung Raya ini juga sudah berhasil ditarik seluruhnya pada Sabtu pagi ini tepatnya di pukul 6:05 dan untuk lokomotif tersebut ini ditarik ke stasiun Bandung. Dan saat ini kondisinya di lintasan yang kemudian terdampak laka kereta ini masih ada satu badan atau gerbong kereta lokomotif Bandung Raya begitu, Mercy dan juga saudara, yang memang kondisinya namun ini sudah disimpan atau diposisikan di tepi lintasan. Dan untuk lokomotif Bandung Raya yang masih ada di lokasi ini memang kondisinya rusak parah sehingga tidak bisa kemudian sekaligus ditarik bersama dengan bagian-bagian lokomotif Bandung Raya yang lainnya. Dan untuk proses pemindahan badan lokomotif Bandung Raya yang rusak parah ini nanti akan ada tim yang kemudian proses evakuasi atau pemindahannya ini terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan dengan untuk dijadikan bagian-bagian kecil dan nanti akan diangkut dengan
kereta barang. Begitu Mercy, dan untuk saat ini yang menjadi fokus dari PT Kereta Api khususnya Daob 2 Kota Bandung ini adalah perbaikan lintasan, di mana yang dilakukan ini adalah perbaikan bantalan beton, lalu juga perbaikan geometri dan juga perambat dari rel atau jalur atau lintasan kereta api. Dan yang baru saja Anda saksikan, Mercy dan juga saudara, ini adalah lokomotif uji coba yang juga ini tengah dilakukan pagi hari ini untuk kemudian mengecek kondisi dari lintasan yang telah diperbaiki untuk kemudian memastikan bahwa lintasan ini nanti dapat kembali dilalui oleh kereta dengan aman. Mercy. Ya, lantas kapan targetnya lintasan kereta bisa dilalui kembali? Pada pukul 6.30 atau sekitar pukul 6:30 pagi tadi, informasi dari PT Kereta Api Daob 2 ditargetkan perbaikan ini selesai paling tidak dalam kurun waktu 1 jam, Mercy dan juga saudara. Dan jika kemudian nanti lintasan ini sudah rampung diperbaiki dan juga dinyatakan aman untuk dilintasi, maka per pagi ini atau per hari ini rencananya kereta api dari baik itu jarak jauh maupun kereta api lokal Bandung ini sudah bisa melalui lintasan ini kembali. Dan tadi yang baru saja Anda saksikan sebelumnya, Mercy dan juga saudara, ini adalah kereta api uji coba yang kemudian dilajukan dengan kecepatan 5 km per jam untuk kemudian melalui lintasan yang terdampak untuk memastikan bahwa kemudian lintasan ini sudah aman untuk dilalui. Dan kalau memang nanti setelah uji coba tadi dilakukan dan tim kemudian menyatakan bahwa lintasan ini aman, rencananya per hari ini ada 3 kereta api jarak jauh dari stasiun Bandung, yakni kereta api Argo Wilis, Lodaya, lalu juga kereta api Batu Raden Express yang akan dapat kemudian melalui lintasan ini secara normal kembali, tentunya dengan kecepatan yang dibatasi. Dan selain 3 kereta api dari keberangkatan stasiun Bandung, ada 2 kereta api jarak jauh Kiara Condong, yakni kereta Pasundan, lalu juga kereta api tambahan Kiara Condong Gubeng yang juga akan dapat kembali melintasi jalur ini. Dan untuk kereta api lokal Bandung, ini dari stasiun Kota Bandung atau Padalarang ke Cicalengka, ini juga direncanakan atau diproyeksikan per pagi hari ini juga dapat melalui lintasan ini secara normal kembali dengan kecepatan yang dibatasi, Mercy. Vida, lalu bagaimana dengan korban luka? Apakah hingga saat ini masih ada yang dirawat di rumah sakit? Mercy, untuk korban luka yang terdampak dari kecelakaan kereta api kemarin, ini totalnya ada 287 korban luka dari kereta api Turangga dan 191 korban luka dari kereta api lokal. Informasi terupdate yang kami dapatkan dari pihak PT Kereta Api Daob 2 Kota Bandung, masih ada paling tidak 3 korban luka lagi yang dilakukan perawatan intensif atau dilakukan rawat inap dibagi di 3 rumah sakit masing-masing. Ini adalah di RSUD Cicalengka, lalu juga 1 orang di RSUD Cicalengka, lalu juga 1 orang dilakukan rawat inap di rumah sakit AMC dan 1 orang lainnya di rumah sakit Santosa. Sebelumnya, Mercy dan juga saudara, ada 287 tadi korban luka-luka dari kereta api Turangga. Maksud kami ada 35 penumpang yang kemudian mengalami luka, baik itu luka ringan maupun luka berat, yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dan saat ini sisanya ini ada 3 penumpang dan seluruhnya di luar dari 3 penumpang tersebut ini sudah dipulangkan ke rumah mereka masing-masing, Mercy. Ya, hingga pagi ini masih ada 3 penumpang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, saudara. Dan per hari ini targetnya lintasan akan bisa digunakan kembali setelah dipastikan aman. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Terima kasih, Vida.
Saudara, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melantik 7 hakim agung yang terdiri dari 6 hakim agung Kamar Pidana dan 1 hakim agung Kamar Perdata. Pelantikan dan pengucapan Sumpah Hakim Agung yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Syarifuddin, dilaksanakan pada 5 Januari 2024 di kantor Mahkamah Agung Jakarta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat, tanggal 5 Januari 2024, saya melantik sebagaimana telah disebutkan masing-masing sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Pelantikan dan pengambilan Sumpah Hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/2023 yang telah ditetapkan pada 20 Desember 2023 oleh Presiden Joko Widodo. 7 hakim yang dilantik sebagai Hakim Kamar Pidana yakni Ahmad Setio Pujoharsoyo, Ainal Mardiah, Nur Ediono, Sigit Triyono, Yanto, dan Sutarjo. Sedangkan 1 hakim Kamar Hukum yang dilantik adalah Agus Subroto. Dengan bertambahnya ke-7 hakim agung, kini jumlah hakim agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berjumlah 52 orang. Dalam sumpah yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, para hakim agung baru ini berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai hakim agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara diduga telah membunuh dan memutilasi seorang terapis pijat di Malang, Jawa Timur ditangkap polisi. Informasi ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan. Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Anak batuk, minum Ikadril. Untuk meredakan batuk karena alergi, batuk karena influenza, serta melegakan saluran pernafasan. Ikadril, sirup obat batuk dengan rasa apel. Ibu senang, anak tidur pulas. Makanan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun.
Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang paling diminati dan tetap laris. Namun, kejelian diperlukan untuk menghasilkan keuntungan besar. Untuk memulai bisnis kuliner dengan mudah meski tanpa pengalaman, dapatkan solusinya dalam Bincang Kita. Raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy, Sabtu 6 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Polisi mendalami dan menemukan petunjuk baru terkait kasus pembunuhan dan mutilasi di Sungai Bango, Kota Malang, Jawa Timur pada 15 Oktober 2023. Selain menemukan mobil dan ponsel korban yang berisi riwayat percakapan, polisi kembali menemukan bagian tubuh lain yang ditanam di pinggir aliran sungai dekat rumah tersangka. Tersangka berinisial ARA berprofesi sebagai terapis pijat di sebuah rumah kos di kawasan Sawojajar, Gang 13, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam pemeriksaan ARA, ia mengakui telah membunuh dan memutilasi korban. Polisi telah menghubungi keluarga korban di Surabaya dan melakukan identifikasi untuk memastikan identitas pasti korban mutilasi yang diketahui berinisial AP. Pada Jumat malam 5 Januari 2024, Wakasat Reskrim Polresta Malang AKP Nurwasis menjelaskan kronologi awal penangkapan pelaku. Saat ditangkap, tersangka belum langsung ditahan karena belum cukup bukti. Sebelumnya polisi telah memeriksa 3 orang saksi. Polisi menduga korban mutilasi merupakan warga Surabaya yang dilaporkan hilang 3 bulan lalu. ARA ini pada bulan yang sama yaitu Oktober melakukan pembunuhan di rumahnya. Namun informasi itu belum cukup sehingga kami melakukan pendalaman. Berarti tersangka ini mengakui? Tersangka sudah mengakui kooperatif, namun demikian kami harus membuktikan secara sains. Maka kami melakukan pemeriksaan terhadap tengkorak ini untuk memastikan bahwa ini adalah tengkorak dari korban yang kami sebutkan tadi. Sehari sebelum pernyataan polisi tersebut, pelaku ARA ditangkap di sebuah rumah kos. Pemilik rumah kos juga sempat menceritakan ke awak media soal gelagat mencurigakan pelaku bersama istri yang ingin mengecat tembok kamar kos dan mengganti kasur dengan alasan sudah tipis dan kasur tersebut dibuang ke sungai. Pelaku masih dalam pemeriksaan polisi untuk mengetahui motif pembunuhan. Atas perbuatannya, tersangka ARA dijerat pasal 338 dan 340 yang ancaman hukumannya 15 tahun dan seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Dan bagaimana perkembangan pemeriksaan pelaku pembunuhan dan juga mutilasi berinisial ARA di Malang? Sudah ada jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma di TKP rumah kos pelaku kawasan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Selamat pagi Nadifa, kini Anda berada di TKP. Apakah kamar kos pelaku ini masih ditutupi garis polisi dan apa kata warga sekitar di sana? Ya, selamat pagi Sisko dan saudara. Saat ini saya sedang berada di lokasi yaitu di depan rumah kos pelaku. Jadi di rumah kos ini, dari satu rumah kos ada 2 kamar seperti ya. Jadi yang saat kamar satunya ini digunakan sebagai tempat tinggal pelaku dan juga istrinya, dan satu kamar lagi digunakan untuk praktik pijat karena di sini pelaku berprofesi sebagai tukang pijat yang dipasarkan secara online seperti itu ya. Dan di depan kamar kos ini khususnya yang di tempat untuk tempat pijat itu masih ada garis polisinya seperti itu. Nah, untuk di sini sendiri dari keterangan tetangga juga pada saat Oktober tahun 2023 lalu ini pada saat kejadian memang saat itu tidak ada suara-suara yang mencurigakan seperti suara teriakan, lalu juga bau-bau aneh dan juga tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari pelaku dan juga di sekitar rumah kos ini. Dan juga pelaku setelah bulan Oktober hingga kemarin ini memang juga tidak ada yang mencurigakan
diperbolehkan berkegiatan sehari-hari seperti biasa, sehingga tetangga di sini pun juga tidak curiga dengan pelaku. Namun pada bulan Oktober 2023 lalu, Ketua RT RW setempat ini pernah menemukan ada mobil yang tidak berpemilik di sekitar rumah kos dari pelaku ini. Lalu Ketua RW ini juga sempat menanyai beberapa tetangga di sini apakah ada yang memiliki mobil tersebut, namun tidak ada yang memiliki. Nah, akhirnya Ketua RW tersebut melaporkan ke polisi dan akhirnya polisi pun mendalami kasus ini dan diduga mobil tersebut milik korban yang waktu itu di bulan Oktober 2023 lalu ini dinyatakan hilang dan terakhir kontak dengan pelaku. Seperti itu, Sisko. Nah, Diva, yang jadi pertanyaannya, Polresta Malang ini apakah sudah mengetahui modus pembunuhan dan mutilasi pelaku yang berinisial ARA ini? Ya, untuk saat ini setelah pada Kamis malam lalu setelah ditangkap di rumah kosnya, pelaku ini akhirnya mengakui telah membunuh dan juga memutilasi korban tersebut. Dan akhirnya setelah ada pengakuan tersebut, polisi pun akhirnya terus mendalami kasus ini untuk mengetahui modus yang dimiliki oleh pelaku untuk membunuh dan juga memutilasi korban dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku dan juga akan memeriksa 3 saksi nantinya dan akan untuk mengidentifikasi saat yang ditemukan apakah jasa tersebut memang identitas dari korban atau bukan, seperti itu. Jadi polisi saat ini juga masih terus mendalami motif dan juga modus dari pelaku pembunuhan dan mutilasi korban tersebut. Seperti itu. Diva, kemudian selain pelaku, adakah kemudian orang yang juga ditahan oleh pihak kepolisian atau dalam hal ini Polresta Malang? Mengingat juga setidaknya ada 3 orang kemudian yang sudah diperiksa secara intensif seperti itu oleh pihak kepolisian. Untuk saat ini, Polresta pihak kepolisian juga selain memanggil 3 saksi, kemarin saat ditangkap pelaku ada juga istrinya itu sempat dipanggil, namun untuk saat ini istrinya juga sudah kembali ke keluarga sehingga polisi saat ini masih fokus untuk memanggil dan memeriksa 3 saksi tersebut dan juga ada keluarga korban yang dihubungi untuk mengetahui identitas jasad dari korban yang ditemukan di aliran Sungai Bango ini. Seperti itu, Sisko. Baik, masih dilakukan pencocokan dan juga pemeriksaan secara intensif yang dilakukan oleh Polresta Malang khususnya terkait kasus pembunuhan mutilasi di sebuah rumah kos di sana. Terima kasih langsung dari Malang, Jawa Timur. Saudara, usai jeda informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan malam bersama. Apakah ini sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo di Pilpres 2024? Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Sapa Indonesia. Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi.
baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat malam. Pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa yang dibahas keduanya selama kurang lebih 1 jam. Tetapi pertemuan Prabowo dan Jokowi semakin memperkuat sinyal dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Melalui pesan singkat, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di rumah makan 1000 Rasa Menteng saat makan malam. Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto. Buntut makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga kandidat Pilpres 2024, PDI Perjuangan buka suara. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, minta agar Presiden beri contoh. Menurut Komar, apa yang dilakukan Presiden tak sesuai dengan imbauannya soal pemilu netral. Padahal Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota, KPU, Bawaslu di setiap jenjang, pusat, daerah, kemudian pimpinan TNI, Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia kepala negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral. Ya, mereka harus netral. Nah, kalau pesan itu sudah disampaikan kepada rakyat dan kepada ASN, maka Presiden harus menunjukkan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara itu. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi dengan santai pertemuan ini. Anies menilai ini merupakan pertemuan antara Presiden dan pembantunya. Jelang debat Capres, Presiden Jokowi bertemu Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam rangka makan malam bersama di salah satu restoran di Jakarta Pusat. Presiden Jokowi berbincang dengan Prabowo dalam satu meja. Ini menteri dan presiden. Jadi tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Tapi pertemuannya kan jelang debat. Ini kan di tahun politik dan juga jelang debat. Ya kalau orang bertugas, ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai presiden, yang satu bertugas sebagai menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Berdialog dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan siang dan susu gratis bagi anak sebagai program unggulan bersama Cawapres Gibran Raka Buming Raka.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin program makan siang dan susu gratis untuk seluruh anak Indonesia menjadi jawaban menurunkan angka stunting. Realisasi program tersebut juga diklaim bakal meningkatkan kesejahteraan petani dengan janji bahan pangan akan bersumber dari petani lokal. Prabowo juga mengatakan program ini akan mengoptimalkan daya saing sumber daya manusia dalam negeri. Program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia dan protein, susu terutama. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan menjaga Jawa Tengah sebagai kandang banteng dari serbuan calon lain. Ganjar Pranowo menggelar kampanyenya dengan bertemu relawan dan kader partai di Blora, Jawa Tengah. Ganjar bilang pertarungan besar saat Pilpres akan terjadi di wilayah Jawa. Ganjar menegaskan akan menjaga Jawa Tengah dari incaran paslon lain. Maka kebetulan saya sudah lama tidak di Jawa Tengah, maka saya bilang oke, saya akan keliling, kita akan menjaga Jawa Tengah bersama-sama, gitu ya. Dan memang battlegroundnya selalu ada di Jawa, wabil khusus Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini kandang yang banteng, maka kita jaga, kita kuatkan banteng-bantengnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan 11 panelis dan 2 moderator debat ketiga Pilpres 2024. Debat khusus untuk calon presiden ini akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. KPU menyebut 11 panelis itu akan merumuskan pertanyaan mengenai tema debat, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Mulai Jumat malam, para panelis dan juga moderator akan menjalani proses karantina. KPU menjelaskan format, alur, dan durasi waktu debat tidak akan mengalami perubahan sebagaimana debat kedua. Debat yang ketiga ini, selain tadi tempat, kemudian waktu, termasuk TV penyelenggara, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis yang akan menjalankan tugas untuk menyusun pertanyaan. Dan hari ini tanggal 5 Januari, mulai malam ini sampai dengan tanggal 8 akan dilakukan karantina di tempat di Jakarta. Saudara, Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat jelang debat ketiga Pilpres 2024 secara acak terhadap 394 responden di 34 provinsi. Jajak pendapat ini terkait topik debat ketiga Pilpres, bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Salah satu pertanyaan dalam jajak pendapat ini, dalam bidang pertahanan, apa prioritas yang paling diharapkan untuk dibahas? Sebanyak 29,2% dari total responden menyebut sumber daya manusia di bidang pertahanan menjadi prioritas pembahasan. Kemudian sebanyak 18% responden menyebut penanganan konflik antar pulau. Kemudian 13,8% responden berpendapat alutsista dan teknologi pertahanan menjadi prioritas pembahasan. Diikuti 11% responden yang berharap pengamanan batas wilayah menjadi prioritas. Prioritas lain yang diharapkan untuk dibahas meliputi anggaran pertahanan, industri pertahanan, dan kesejahteraan prajurit TNI. Jajak pendapat Litbang Kompas juga menanyakan kepada responden dari tema debat mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tema mana yang lebih penting untuk dibahas? Sebanyak 40,6% responden berpendapat isu keamanan merupakan yang terpenting. Diikuti 30,3% responden memilih isu pertahanan menjadi yang lebih penting untuk dibahas. Kemudian diikuti isu hubungan internasional dan geopolitik.
Di dalam isu keamanan, saudara, sebanyak 33,1% responden menyoroti masalah kinerja polisi. Diikuti 18,2% responden menyoroti masalah layanan administrasi kepolisian, seperti pengurusan SIM dan pajak kendaraan. Kemudian 13,8% responden menyoroti netralitas polisi. 11,7% responden memilih soal aksi terorisme dan diikuti 10,7% responden menyoroti soal perang informasi. Litbang Kompas, saudara, juga menanyakan ketertarikan responden untuk menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024 pada hari Minggu 7 Januari. Sebanyak 46,8 responden mengaku tertarik dan ingin menonton. Diikuti 28,4% responden mengaku tidak tahu jadwal debat namun tertarik untuk menonton. Kemudian sebanyak 14,7% responden mengaku tahu adanya debat ketiga Pilpres namun tidak ingin menonton. Terakhir, 10,1% tidak tahu adanya debat ketiga Pilpres dan juga tidak tertarik untuk menonton. Jajak pendapat Litbang Kompas ini, saudara, digelar pada tanggal 3 hingga 5 Januari 2024 kepada 394 responden di 34 provinsi. Sampel ini ditentukan secara acak dengan tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin kesalahan kurang dari 4,94%. Saksikan debat ketiga Pilpres 2024 dan ulasannya tanggal 7 Januari pukul 16.30 live di Kompas TV. Nah, menjelang pemilu ada yang panas juga, tapi kita juga akan membahas yang panas, roda panas, Hot Wheels. Nah, banyak juga loh ternyata Mercy yang mengkoleksi mobil-mobilan ini walaupun kecil ya Hot Wheels ini. Nah, kalau Mercy sendiri koleksinya apa sih? Kalau Sisko koleksinya apa? Kalau aku koleksi mainan robot-robotan Megazord atau enggak ini Satria Baja Hitam, itu koleksi banget. Udah berapa tahun? Udah sekitar 10 tahun. Aduh, oke. Seru nih pasti. Kita yang kali ini akan bahas soal koleksi Hot Wheels. Ternyata ini bisa di custom loh Mercy dan juga saudara. Oh iya? Penasaran? Ya. Penasaran? Nah, Cindy Permadi nanti dan Okta juga akan membawakannya tappingan bersama dengan komunitas. Saksikan sesaat lagi. Penasaran? Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Wow, kirain po, taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Di mana letak matahari? Gak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart.
Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore live di Kompas TV yang dipersembahkan oleh Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makanan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang paling diminati dan tetap laris. Namun, kejelian diperlukan untuk menghasilkan keuntungan besar. Untuk memulai bisnis kuliner dengan mudah meski tanpa pengalaman, dapatkan solusinya dalam Bincang Kita. Raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu, 6 Januari, pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Sapa Indonesia akhir pekan. Nah, Cindy dan juga saudara, kali ini kita udah sama teman-teman ini diecast enthusiast. Jadi kayak pegiat mobil-mobil kecil, tapi kayaknya harganya nggak kecil. Tadi dengar-dengar ada yang sampai puluhan juta gitu kan. Aduh, mendingan beli mobil beneran nih kayak. Ya, kalau buat kaum mendang-mending kita emang nggak cocok ya. Nggak cocok. Nah, tapi ini kita juga mau cari tahu apa sih yang bikin ini begitu spesial. Dan bukan cuman yang ini kan orisinil, banyak orisinil gitu ya. Tapi juga bisa di custom ternyata, dan bisa dijual lagi. Ya. Nih udah ada siapa aja nih, mungkin bisa dikenalin dari salah yang paling kiri dulu. Dari yang paling kiri dulu. Saya Agung, saya lebih fokus untuk custom Hot Wheels-nya. Oke, diecast ya atau sebutannya diecast. Oke, sebelah kanan. Kalau aku Ade, aku mungkin termasuk female diecaster ya. Sebenarnya female diecaster ya, kolektor juga. Oke. Kak Ade. Saya Obet, diecaster juga. Sama itu rangkap content creator sedikit. Creator juga. Oke. Saya Budi, sama sih ke konten kreator juga, sama kolektor diecast. Oke, yang paling ujung? Saya BD, saya tim konten kreatornya mobil kecil. Tim mobil kecil, sebentar. Kecil. Segini. Oke. Udah banyak nih di depan kita, di samping juga banyak banget. Nah, mungkin ini boleh siapa yang mau jelasin diecast ini apa yang bikin begitu spesial sih buat teman-teman semua sebenarnya? Boleh siapa? Betul. Dari Mas Budi. Sebenarnya kalau diecast spesial karena memang kita kalau biasanya yang suka otomotif ya, suka otomotif pasti akan nyari yang mungkin skala kecil dulu, miniatur, karena kita kan pasti punya impian mobil impian gitu. Nah biasanya kita nyari miniaturnya dulu gitu, biasanya gitu sih, lebih ke sana sih, lebih ke yang suka otomotif biasanya sih basicnya. Untuk suka untuk koleksi diecast gitu, biasanya sih gitu. Udah pada dari tahun berapa sih mengoleksi ini? Saya 2018an sih. 2018. Sama aku juga 2018. Iya, 2000. Yang lebih lama lagi kah? Kayaknya nih Mas Agung. Sedikit dari 2015. Oh, paling senior. Tapi mungkin sebetulnya dulu teman-teman. Sebetulnya mungkin kalau laki-laki tuh koleksinya mungkin dari kecil ya. Cuma untuk lebih fokusnya ke hal-hal yang dia inginkan mungkin udah mulai dewasa gitu. Sebenarnya mungkin dari kecil juga ya. Iya, mungkin deh. Cuma mainan ya. Kalau tapi untuk koleksi mungkin ya kita udah dewasa mungkin baru yang kita sebut koleksi ya. Oke, ini pertemanan dari mana nih? Emang ada komunitasnya atau cuman kayak sama-sama pegiat aja senang diecast ini? Kita kenalan dari online sih, Mbak. Oh, dari online. Jadi gimana ceritanya? Temen online. Jadi awalnya kan memang kalau aku sendiri kan awalnya mulai dari bikin-bikin vlog di YouTube sama di Instagram juga. Terus akhirnya ternyata mereka nih ada kayak semacam grup komunitas content creator. Nah, akhirnya aku join dari mereka juga. Jadi kayak saling terhubung lah sama-sama content creator gitu. Oh gitu. Kita nggak deket ke sini kali ya. Soalnya kita mau ngomongin soal sebenarnya ada berapa jenis sih kayak mobil-mobil diecast ini? Sebenarnya kalau jenisnya itu ada, kalau brand tuh banyak ya, ada beberapa brand. Kalau jenis tuh ada 2 model ya Bang ya? Dua model. Ada yang diecast sama ada yang bahannya mini scale ya, diecast dan mini scale. Oh itu gimana tuh, jelasin beda-bedanya apa? Kalau mungkin untuk diecast toys ya kita sebutannya untuk 3+ lah.
Tapi untuk biasanya itu buat dimainin, memang real untuk mainan. Kita brakin segala macamnya. Cuma kalau untuk mini scale itu lebih ke yang 14 plus. Biasanya ada di belakangnya sih ada tulisannya 14 plus, 3 plus kayak gitu. 14 plus itu lebih buat koleksi berarti? Ya pajangan gitu. Pajangan. Bannya nggak muter. Oh gitu. Sedih. Nah kalau yang di sini yang ditampilin ini apa aja sih? Kan ada jenisnya juga ya? Kalau di sini sih lebih ke 14 plus karena ini udah lebih kolektor item semua. Oh oke. Nanti coba. Yang ini, 3 plus yang ini paling. Ini 3 plus reguler tapi harganya juga udah harga 14 izin angkat ya? Iya. Oke. Kalau yang dari semua yang ini yang paling harganya nggak kecil ya? Yang paling nggak kecil yang paling mahal ini sama ini Jepang. Ini dari Jepang. Iya. Ada ceritanya nggak kan di balik ini? Perburuan mobil ini nih. Jadi ini kan ada, aku angkat ya, ada 2 macam Mbak. Di sini kan ada yang hadap kanan, hadap kiri nih. Oke. Mobilnya hadap kanan, hadap kiri. Jadi sebenarnya ini aku dapatnya dari ada acara Hot Wheels Japan Convention. Biasanya mereka itu ngadain acara per tiap tahun atau enggak per 2 tahun sekali di Jepang. Dan mereka biasanya ngeluarin berbagai model mobil. Nah, dalam satu kali antrian kita biasanya itu beli satu set seperti ini, dapatnya yang 3 hadap kanan, 1 hadap kiri. Makanya hadap kiri itu selalu lebih mahal dibanding hadap kanan kayak gitu. Oh gitu. Itu betapa kolektor tuh Mbak. Padahal sebenarnya jadi problem. Padahal sebenarnya kalau dibuka ya udah sebenarnya sama. Dan di sini tuh ada holonya juga nih. Di sini ada holonya juga. Kalau yang hadap kanan tuh 3.000 pieces, yang 3.000 lebih lah. Kalau yang kiri tuh hanya 1.000-an. Nah kalau yang kiri tuh bisa beberapa kali lebih mahal dibandingkan yang kanan. Coba mungkin nih ada ini. Oh ya. Oh ini ada hologram. Iya ada hologramnya gitu. Sama ini juga ya. Ini kok ini 5.000 berarti cuma 5.000 pieces ya? Kalau ini yang LA Convention. Ini belinya di Jepang juga? Kalau ini LA. Oh di Amerika juga. Berarti sampai ini ya berburu juga ya? Berburu itu antriannya tuh ternyata nggak cuma dari orang Indonesia, ada Jepang, China, Hong Kong semua antri di sana. Padahal tuh gate tuh baru buka open jam 10, tapi aku udah standby dari subuh. Tapi kalau Kak Ade sendiri awal mula sampai bisa tertarik sama diecast itu apa? Dari 2018 biasanya ponakan ya suka main mobil-mobilan. Dari ponakan sebenarnya suka beli-beliin gitu kan, terus kayaknya bagus ya udah gitu aku cari komunitasnya. Aku kan sebenarnya kalau hobi tuh lebih senang cari komunitasnya kan. Aku cari di Instagram, Facebook, oh ternyata ada, dari situ sih mulainya. Oke, di antara semua mobil yang paling sulit dicarinya yang mana? Ini. Yang ini R34. Ini bener ini bukan? Ini sekarang yang paling mahal ya. Ini berapa? Ini aku dulu sampai ragu ya. Berapa Kak? Aku dulu beli di 1,3 lah ya. Sekarang ada yang nawar di atas 10 juta, aku nggak lepas tapi. Oh, tapi biasanya memang harganya bisa sampai berapa sih paling mahal itu? Tergantung demand ya. Bisa sampai harga 40-an, 50 juta. Ada sampai 80 juta. 50 juta. Oke. Tapi kalau koleksi udah ada berapa, Kak Ade? Kayaknya udah banyak ya. Soalnya aku satu ruangan tuh isinya diecast semua. Iya, ribuan kalau yang paling banyak ini dari teman-teman Kak Ade kah atau ada yang lain juga? Ade lah. Kalau Ade tuh rumahnya nggak ada perabot isinya. Tidurnya ditumpukan. Menarik. Sebetulnya yang menarik juga karena ini kan mobil-mobil kecil, terus juga kadang-kadang pengen juga ya punya mainan atau koleksi ini, tapi ada yang di custom juga. Nah tadi kan juga ada customnya ya Mas ya? Ya saya yang custom. Itu gimana sih Mas maksudnya? Jadi di custom itu kan biasanya kalau yang Hot Wheels itu kan peruntukannya untuk anak-anak ya. Jadi kelihatan mainan banget gitu dari catnya atau rodanya gitu segala macem. Nah kita ini yang dewasa mau beli yang mini scale tuh kayak harganya mahal gitu. Kita coba deh custom sendiri, mulai dirontokin catnya, ganti bannya segala macem, pasang dekal baru. Gitu. Biasanya yang 3 plus atau yang 14 plus yang di custom? Bisa dua-duanya Kak? Enaknya sih bisa, semua bisa. Cuma kita ambilnya yang 3 plus karena bahannya kan murah dan perubahannya lebih kelihatan gitu. Oh ya, kalau teman-teman ini suka ikut ada event, acara apa gitu nggak? Event ada sih, kita di setiap negara pasti ada event ya. Kalau aku lebih sering yang ke Jepang sama yang Hong Kong sih. Karena biasanya setiap event tuh mereka ngeluarin model event car yang limited edition, yang khusus gitu, limited gitu. Oh, sama seperti yang Jepang, yang LA gitu termasuk. Nah ini kalau mau koleksi, terus nyimpennya tuh ada ini nggak sih syarat atau cara khusus biar nggak rusak? Paling ada yang rak seperti itu, ada rak. Oh ini yang sampai KBT. Iya disimpan rak. Simpannya rak itu. Sama mungkin kalau yang mas ini ya, ini namanya protektor
protektornya, pakai protektor. Ada yang mungkin berdebus aja sih ada yang mungkin dilepas dari boxnya seperti itu, ada yang pengen sama akriliknya jadi digabungkan di bawah tuh contohnya. Tapi ada nggak sih misalnya kayak harus ada suhu tertentu, nggak boleh terlalu panas ruangannya atau gimana? Ya mungkin kalau itu kelembabannya sih yang Lebih kelembaban. biasanya kalau jangan terlalu lembab sih. Kalau lembab biasanya kadang ngundang rayap atau apa biasanya merintis gitu masih itu ya? Terus ada merintis juga gitu juga. Nah, di antara teman-teman entusias ini juga ada yang content creator. Kak Bede ya? Content creator. Kak Bede biasanya konten apa sih kalau mobil-mobil kecil gini? Terus pasarnya tuh biasanya emang anak-anak kecil atau ya sama-sama orang dewasa juga yang emang hobi juga nih sama mobil-mobil kecilnya Diecast ini? Oke, kalau saya sih sebenarnya awalnya dulu karena punya anak kecil ya. Jadi waktu ke toko mainan, nganterin anak beli mainan, terus bapaknya juga nyari mainan. Jadi kok dua-duanya nyari mainan. Lumayan bangkrut. Ya, terus waktu itu saya mulai ngomong sama mobil kecil, kayak bisa dijadikan sesuatu gitu, nggak cuma belanja aja gitu, nggak cuma beli aja, nggak cuma koleksi aja. Jadi kita, kalau dari saya sih lebih ke ide-idenya aja, tapi yang eksekusi biasanya dari Om Obet. Oh gitu, jadi ini kerjasama ya gitu. Demi rumah tangga. Demi rumah tangga, oke. Neraca. Dan abis ini Mas Agung juga akan nunjukin ke kita ya cara custom. Terus apa aja yang biasa di custom, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Di masa Aceh sejak Kerajaan Samudra Pasai hingga Kesultanan Aceh Darussalam diwarnai tak kurang dari 5 sultanah, perempuan pemimpin negara yang membawa kesejahteraan, kemajuan, dan kejayaan di Serambi Makkah. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, kala Sultanah memerintah bumi Serambi Makkah. Minggu 7 Januari pukul 10 pagi di Kompas TV. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Di mana letak matahari? Gak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Kopiko Ekstra Besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Inka Fitria di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga menjadi desa wisata brilian yang menarik banyak wisatawan. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, mengembangkan potensi desa, menggerakkan ekonomi masyarakat. Sabtu 6 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makanan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang paling diminati dan tetap laris. Namun, kejelian diperlukan untuk menghasilkan keuntungan besar. Untuk memulai bisnis kuliner dengan mudah meski tanpa pengalaman, dapatkan solusinya dalam Bincang Kita. Raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu 6 Januari pukul 8:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, Cindy tadi kayaknya lupa nanya nih soal bahan-bahannya kayaknya ada yang beda ya, apa resinnya ya? Resin sama diecast. Base-nya lah ya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin ya perbedaannya apa? Mungkin itu juga mempengaruhi dari segi harga dan lain-lainnya gimana? Boleh sambil ditunjukin kali Kak di depan. Yang ini yang resin. Resin. Yang 3 ini resin, yang ini diecast. Bedanya Mungkin dari bahan memang, kalau diecast kan logam lah sebetulnya, mungkin lebih ke logam. Kalau resin mungkin yang lebih ringan sih. berarti kalau dari harga ngaruhnya juga gimana? Lebih ke ininya sih, kayak resin lebih ke untuk kolektor, karena kan dia buat dimainkan ya. Jauh lebih detail. Jauh lebih detail juga. Biasanya untuk foto-foto ya, foto-foto di diorama gitu. Lebih realistik. Nah, soalnya mungkin kayak gini lah, ini yang di. Oke. Kalau ini kan. Yang ini? Itu diecast kan. Ini diecast. Logam bisa di. Oh iya benar-benar, ini agak lebih berat. Lebih berat. Kalau ini untuk yang resin seperti yang resin. ini. Enteng. Oh ya, ini rodanya nggak bisa. Dan ini juga kalau yang diecast bisa jalan. Ini nggak bisa. Tapi berarti tadi kalau dari harga ada beda nggak sih? Misalnya ini lebih mahal, misalnya karena lebih detail atau nggak juga sebenarnya? Kalau resin biasanya start di atas 500.000 harganya. Oh, jadi kalau resin tuh nggak mungkin di bawah 500 ribuan, masih 500-600 startnya ya sampai jutaan kalau resin. Tapi lebih susah dicari kah atau nggak juga? Resin bisa lebih susah dicari. Karena memang dia spesifik ya, kolektornya juga beda gitu. Berarti yang mempengaruhi harganya juga berarti bahan dan juga kayak tadi ya limited edition. Limited edition biasanya. Detailnya tadi ya. Dan ini memang dijual udah sama ini ya, si akriliknya. Ini namanya sebenarnya akrilik sama base-nya dia udah include sama box-nya juga gitu. Ini bagus banget sih. Karena ada tulisannya ini beda kayak sama kayak gini. Ya ini lebih ke leather ya, base-nya leather. Oh iya, ininya kulit. Oke, dan selain ini juga kita mau ditunjukin caranya nge-custom. Nah ini Mas Agung, spesialisnya kayaknya. Mas Agung boleh jelasin dong, kalau mau custom yang harus disiapin apa dulu? Ini sih yang mau saya tunjukin itu custom yang dasar bisa dibilang ya. Dia swap wheel atau ganti ban. Karena kalau kita kayak beli di minimarket itu bannya pasti plastikan ya. Jadi kita mau lebih realistis, kita ganti ban yang karet. Ini ada ban karet. Coba. Oh, ini jadi lebih. Ininya rubber bener. Ya, ini karet betul. Tuh, kalau yang bawahnya ini plastik dia ininya. Oke. Nah, berarti apa aja nih Mas yang harus disiapin? Kalau kita ini cuma perlu bor aja untuk buka rivetnya atau kunci pakunya di sini nih. Kita bor. Bagian belakangnya. Iya, ini. Nah, itu dibor, terus ini buat apa? Dibor tuh biar bisa ngebuka. Dibor biar bisa buka alasnya. Jadi supaya kita punya akses untuk ganti bannya nanti. Boleh sambil ditunjukin mungkin? Boleh. Ini jadi ini ada 2. Ini tapi berarti harus dalam pengawasan orang tua lah ya kalau. Betul. Untuk anak-anak jangan. Jangan sama sekali. Berarti kalau untuk custom mungkin ini yang aman lah dari anak umur berapa? Apakah udah? Kalau untuk custom sih mungkin dari SMP lo udah bisa sih harusnya ya. SMP SMA tuh harusnya sudah bisa pegang alat ya. Dan kalau anak-anak biasanya nggak bor listrik seperti ini, bor manual pakai tangan. Itu bisa juga. Oke. Oh ini udah dilepas. Ini sudah dilepas, jadi dibuka ini. Kita copot yang bahan plastiknya. Terus baru ganti. Okta mungkin juga mau sambil cobain. Nggak sulit sebenarnya. Oh sulit, maaf. Nggak sulit kok. Tapi biasanya yang di custom yang untuk, kan ini ada yang 3 untuk 3 plus umurnya ya, sama 14 plus. Biasanya yang mana? Kita ambil yang 3 plus, karena kan yang 3 plus itu seperti kelihatan mainan ya. Kenapa kita custom? Supaya lebih agak realistik sedikit. Nggak seperti mainan jadinya. Lebih realnya lah ya. Lebih real. Realnya. Biasanya, kalau custom berarti ada pesenankah atau cuman pengen buat iseng-iseng buat sendiri nih pengen punya mobil yang kayak gini? Kalau saya ya ada pesanan dan saya rekam prosesnya, saya upload ke YouTube gitu, nanti ada pesanan dari luar. Paling jauh siapa? Dari mana? Saya jual udah banyak ke Amerika, Eropa. Ya. Yang biasanya di custom selain ban apa lagi sih? Biasanya banyak nih yang saya ada nih. Oh yang di situ tuh? Hampir semua dirombak gitu ya. Jadi diambil cangkangnya aja. Jadi hanya diambil cangkangnya aja, isinya yang warna hijau. Ini?
Mana tuh? Yang warna hijau. Yang ini. Ya, itu hanya diambil cangkangnya saja atau bodinya. Isinya dalamnya saya buat detail seperti mobil aslinya. Yang ini nih yang hijau ya? Ya betul. Kalau mau custom, tapi ini berarti bisa ada yang mau belajar gitu, bisa nonton dari YouTube-nya Mas YouTube Agung saya juga. bisa, betul. Kalau prosesnya biasanya berapa lama sih Mas? Untuk custom? Yap. Custom itu untuk ngejar konten sih saya bikin seminggu ya. Jadi supaya bisa upload per minggu. Per minggu. Iya. Dan biasanya bisa dijual sampai harga berapa? Start dari $150 untuk yang basic. Dolar ya. Hati-hati tak kalau ngejatuhin. Bukan ribu. Nih kalau kakak-kakak yang ada di sini juga nge-custom juga atau koleksinya beli aja? Ya paling ada beberapa lah tapi yang ringan-ringan aja kayak shopmill aja sih paling. Nah, ini termasuk customer ini juga nih. Ini customernya Om Agung juga di sini. Jadi mungkin bisa itu ya Mas ya, custom seperti ini bisa ya. Jadi ada juga ya. Nggak tahu juga berarti. Atau ada saya juga gitu. Frame gitulah buat pajangan berarti. Kebetulan bisa gambar juga jadi ya sekalian. Nanti buat mbaknya mungkin. Request Mbak langsung. Jangan pilih. Menarik ya, bisa jadi kado ya, tapi kalau bentuk kayak gini. Kado, gitu. Biasanya yang paling sering di custom yang kayak gimana sih? Mobil-mobil kecilnya ini? Yang umum yang bisa dibeli di minimarket itu yang paling banyak karena brandnya itu udah mendunia ya. Jadi kalau orang sebut nama itu tuh kayak brand pip familiar gitu. Jadi sangat familiar di seluruh dunia. Kalau Mas Agung berarti pertama kali tertarik sama diecast dari tahun? Awal sih ngoleksi dulu ya dari 2015, ngumpulin banyak kayak kok diliatin aja nih kayak diapain ya enaknya kan. Akhirnya mulai ngoprek-ngoprek gitu kan. Akhirnya bisa jadi custom sampai sekarang. Oke. Mana lagi yang Mana tadi yang udah di custom Mas yang itu tadi? Ini. Jadi ini kan yang masih ban plastik, ini ban karet. Jadi dia posisi stance-nya pun udah beda, udah turun. Karena ini kan bannya yang belakang lebih besar, depan lebih kecil. Ini jadi rata. Oh, oke. Dan ini berarti bisa harganya tadi berkali-kali lipat lah ya? Lipat tergantung tingkat kesulitannya ya. Tingkat kesulitannya. Sampai di custom ininya juga nggak kayak interior dalamnya gitu-gitu? Iya betul. Bisa juga ya? Betul. Dibongkar semua. Iya seperti yang hijau ini semua. Oh iya benar-benar ini tadi ya. Kerangkanya ini full handmade semua. Oh handmade. Iya. Oh berarti bukan ada yang jual atau ada juga yang jual yang kecil-kecil itu? Jual sekarang udah banyak, tapi kita dulu awal-awal tuh main pasti bikin dari plastik kah atau dari besi itu macam-macam. Kalau ada yang mau join gitu, mau belajar koleksi, mau tahu lebih banyak soal diecast, ini bisa cari tahu kemana sih Kak? Siapa yang bisa mencoba? Iya biasanya. Atau nonton di YouTube siapa gitu. Kita masing-masing punya ini sih ya, sih ya. sosial media masing-masing biasanya. Ya, komunitas sih sebenarnya banyak di online sih kayak Facebook atau sebagainya. Biasanya kalau komunitas tuh mereka per tipe mobil gitu. Ada yang suka Civic, komunitas Civic. Ada sekarang Skyline kayak gitu, spesifik gitu. Tapi kalau untuk yang general kayak kita gini ya paling di Instagram aja ya. Iya, di Instagram gitu sama di YouTube paling. Sama di YouTube aja. Ada kegiatan yang suka diikutin nggak sih bareng-bareng? Kebetulan kita punya channel bareng juga bertiga buat ngebahas udah gitu kalau ada event-event mini-mini event gitu kita juga biasanya suka bikin juga sih. Iya, suka ada gathering komunitas kita diajak gitu. Ngumpul-ngumpul lah biasanya gitu. Sambil pamerin koleksi, tuker-tukeran. Tuker-tukeran juga. Kalau yang untuk custom ya ada eventnya nggak sih misalnya lomba kah atau pameran? Oh ada juga. Lebih aktif ya. Apa biasa? Per daerah ada juga yang roadshow gitu. Jadi kemarin itu dari Bali ke Surabaya, jalan terus ke kota-kota sampai finalnya di Jakarta pernah juga. Apa di pameran ini untuk beli juga bisa ya? Berarti jual beli di situ? Itu hanya untuk event custom, dilombakan. Oh dilombakan. Nah ada lombanya. Yang dinilai apa sih kalau custom itu? Dinilai itu biasanya tingkat kerumitan itu satu. Kedua tuh proper atau enggak. Misalkan kayak kalau misalkan itu bannya harus muter gitu, harus rolling, nggak boleh nggak gerak gitu. Ada beberapa kriteria yang udah ini nama juri sih. Oke, itu tadi perbincangan dengan penggiat diecast ya, atau diecaster tadi sebutannya. Diecaster. Terima kasih Mas Agung, Kak Ade, Kak Obet, Mas Budi, Kak Bede. Saya Putri Oktaviani dan saya Cindy Permadi. Sampai jumpa, terima kasih.
Sisko, aku baru tahu loh kalau ternyata Hot Wheels itu bisa di custom. Ya tentu, nggak cuman make up aja bisa di custom dan perlengkapannya, Mercy. Hot Wheels juga bisa di custom, mainan-mainan itu kebanyakan juga bisa di custom, menyesuaikan juga misalnya dari warna atau mungkin juga bahan, ini bisa disesuaikan. Nah, kira-kira mau custom apa lagi nih? Apa ya? Liputan apa lagi nih kita? Apa lagi yang bisa di custom? Nah, kalau Mercy sendiri berniat gak nih untuk ngajak anaknya ataupun suaminya untuk koleksi Hot Wheels? Nah, karena lihat tayangan tadi, akhirnya banyak juga variasinya gitu ya. Dan juga jadi aku jadi berminat loh. Nah, tapi itu juga bisa investasi loh. Bahkan bisa dari 5 tahun atau 10 tahun ke depan untuk para kolektor ini sangat dicari. Harganya bisa melambung tinggi, Mercy. Nah, akhir kata komunitas dari Hot Wheels tadi dan juga perbincangan hari ini menyelesaikan perjumpaan kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Francisco Don Asiano. Dan saya Mercy Tiraya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin bersemangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk memberikan informasi seputar dunia usaha. Nah, bicara mengenai dunia usaha nih saudara, ada salah satu bisnis yang akan selalu diminati oleh masyarakat karena akan selalu dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun. Bahkan dalam situasi apapun, yaitu bisnis kuliner. Tapi tetap saja ketika kita ingin menjalankan suatu bisnis, kita harus memilih bisnis yang tepat. Kira-kira bisnis apa yang keuntungannya besar tetapi modalnya sedikit dan juga mudah untuk dijalankan meskipun tanpa pengalaman berbisnis kuliner sebelumnya. Nah, kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri, akan bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar se-Indonesia yang sudah hadir di studio pada hari ini. Halo Mbak Dea, apa kabar? Kabar baik Mbak Widi. Senang sekali nih, kita akan membahas mengenai dunia usaha yaitu bisnis kuliner. Nah, katanya kan bisnis kuliner itu merupakan bisnis yang gampang balik modalnya. Betul. Nah, kalau benar tentunya banyak juga nih yang mau punya penghasilan tambahan di bisnis kuliner tapi belum tahu atau masih bingung. Kira-kira bisnis kuliner yang seperti apa? Bisa dijelaskan? Mungkin juga bisa dijelaskan tentang Ayam Iris Crispy, bisnis yang seperti apa? Mungkin juga ini bisa menginspirasi. Silakan Mbak Dea. Baik, jadi sebelumnya saya di sini perwakilan dari perusahaan kami yaitu PT Lintas Inovasi Kuliner Group, yang dimana perusahaan kami ini perusahaan yang memang bergerak di bidang bisnis kuliner. Jadi perusahaan kami ini sudah ada sejak tahun 2017. Kami sudah mengeluarkan puluhan produk-produk kuliner yang pastinya selalu mengikuti tren dan juga selalu ada tahap risetnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita launching, kita pastikan dulu, kita riset dulu kalau produknya ini cocok di lidah masyarakat dan cocok untuk dijadikan bisnis. Nah, berbicara tentang bisnis kuliner, ini betul sekali Mbak Widi, bisnis yang sangat prospek sekali untuk dijalankan, apalagi untuk yang baru mau mulai berbisnis. Ya. Karena yang pertama mulainya mudah dan yang kedua balik modalnya juga biasanya cepat banget. Dan bisnis kuliner yang saat ini sedang kami fokuskan, ini adalah bisnis kuliner dari Ayam Iris
iris crispy. Nah, jadi apa sih ayam iris crispy ini? Jadi ayam iris crispy ini adalah kuliner ayam khas luar negeri, tapi sudah kita duplikasikan menggunakan bumbu rempah khas Indonesia, dan ini racikan perusahaan kami sendiri. Dan kami padukan juga dengan 3 varian topping saus kekinian. Contohnya ada Korean honey, ada Korean cheese, dan juga ada Korean spicy. Dan kami juga punya 7 varian topping tabur lainnya yang pastinya ini enak dan juga unik. Contohnya seperti seaweed, balado, barbecue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dari 10 varian topping rasa ini kita jamin pasti diminati atau disukai oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Dan ayam iris crispy ini meskipun dia cemilan, tapi bisa juga dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa juga menggunakan kentang, dan bahkan di sini sudah lengkap juga dengan menu minumannya. Jadi kita punya 2 menu minuman, yang pertama lemon tea dan yang kedua adalah Thai tea. Jadi nanti untuk bisnisnya ini sudah lengkap sekali, jual versi cemilan bisa, makanan berat bisa, minuman juga sudah ada. Dan ayam iris crispy sejauh ini kita sudah memiliki lebih dari 800 mitra. Ini sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, dan dari berbagai macam background juga, mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, dan bahkan banyak juga orang tua yang bukain bisnis untuk anak-anaknya. Nah, kita juga punya tayangan untuk pemirsa di rumah supaya lebih tahu lagi apa sih itu ayam iris crispy. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Sudah banyak mitra kami yang sukses. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya harus Anda yang menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan seperti mereka. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Jadi, pastikan Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy sekarang juga. Wow, saudara, kalau kita tadi melihat tayangan dan juga penjelasan dari Mbak Dea mengenai bisnis ayam iris crispy ini benar-benar bisa menjadi inspirasi untuk memulai bisnis kuliner yang mudah, lalu juga balik modalnya cepat, apalagi paketnya super lengkap dengan kelebihan-kelebihan yang tadi sudah disebutkan, ada 12 kelebihan ya. Kita akan ulik lebih dalam lagi karena banyak sekali informasi yang bisa kita gali pada hari ini. Maka itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya.
Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Caranya, bergabunglah menjadi mitra ayam iris crispy. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam iris crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam iris crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga ditemani oleh Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar se-Indonesia. Dan kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik, yaitu mengenai bisnis kuliner yang pasti selalu diminati oleh masyarakat ya. Nah, ini ada inspirasi yaitu bisnis Ayam Iris Crispy. Tapi sebelum kita membahas bisnis Ayam Iris Crispy-nya, tentunya karena begitu menjanjikan, banyak juga karyawan yang ingin memulai bisnis kuliner tapi bingung begitu karena belum punya pengalaman sebelumnya di bisnis kuliner. Bisa dijelaskan mungkin ada tips-tipsnya? Ya, baik. Jadi untuk seorang karyawan atau mungkin untuk profesi apapun itu, atau untuk yang belum pernah punya pengalaman bisnis, ini memang sudah saatnya kita harus punya penghasilan tambahan. Karena kenapa? Karena kebutuhan itu kan pasti kian hari kian bertambah. Ya. Entah itu untuk kebutuhan biaya sehari-hari, kebutuhan kesehatan, atau mungkin kebutuhan biaya sekolah anak, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya bisa kita cover kalau kita punya penghasilan tambahan. Nah, tapi kadang kita kalau mau cari penghasilan tambahan atau kita mau bisnis, kadang kita masih bingung, kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk dijalankan? Nah, jawabannya adalah bisnis kuliner. Karena kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang akan terus dibutuhkan dalam kondisi seperti apapun. Dan bisnis kuliner yang cocok sekali untuk dipilih adalah kuliner ayam. Karena ayam itu biasanya semua orang suka, baik itu anak-anak, dewasa, orang tua, itu pasti semuanya suka makan ayam. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu pilih-pilih lagi, kira-kira saya jadi karyawan aja atau pengusaha ya, karena kalau kita bisa punya penghasilan lebih dari satu, itu kenapa enggak? Jadi saran saya tetap bisa menjadi seorang karyawan, tapi mulai sekarang yuk untuk jadi pengusaha juga. Nah, ini sama halnya seperti salah satu mitra kita juga, seorang karyawan yang beliau ini ingin sekali punya penghasilan tambahan. Nah, akhirnya beliau bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, beliau ini buka tempatnya, buka boothnya, sewa tempat di depan minimarket, jadi buka kecil-kecilan, dibantu dijaga oleh istrinya. Jadi dari pagi sampai sore dibantu oleh istrinya. Beliau bekerja tapi sambil memanfaatkan template promosi yang kita sediakan. Jadi kita sediakan template promosinya, foto-foto produknya, dan beliau aktif sekali jualan di sosial media dan juga di GoFood dan GrabFood. Itu omset di bulan pertama bisa tembus di 13 juta rupiah. Wow. Dan bahkan sekarang beliau sudah pindah ke ruko yang lebih
besar dan sudah punya 1 karyawan juga. Jadi meskipun tadinya seorang karyawan, sudah punya penghasilan, tapi bisa punya penghasilan tambahan dan bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan juga untuk orang lain. Jadi untuk Anda, seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, ini kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kita sudah bisa balik modal itu dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya meskipun dia cemilan, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa dijual menggunakan kentang, dan bahkan di sini sudah lengkap juga dengan menu minumannya. Yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi artinya bisa dijalankan di depan rumah terlebih dahulu. Anda mau sewa tempat boleh, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Anda mau jual online bisa, mau jual offline pun juga bisa. Dan yang keenam, di sini kami sediakan fasilitas konsultasi. Nah, ini penting banget nih buat yang tadi belum pernah punya pengalaman bisnis. Gak usah khawatir, di sini ada tim konsultasinya. Jadi nanti kalau misalnya Anda ada pertanyaan nih untuk cara-cara pengolahannya seperti apa, cara-cara jalankan bisnisnya bagaimana, nanti boleh menghubungi tim konsultasi dari kami, baik itu via telepon, chatting, ataupun video call, ini boleh, yang penting di saat jam kerja. Dan yang ketujuh, di sini kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini Anda nggak perlu repot-repot cari di luaran, ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami. Dan pastinya di sini paket kemitraannya kami sediakan secara lengkap. Kami sediakan mulai dari boot portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, bahkan sampai packagingnya pun atau kemasannya. Ini semuanya sudah kami yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini kami berikan promo spesial ini menjadi 7,5 juta rupiah. Hampir 50% hampir ya. 50% diskonnya. Dan bahkan untuk Anda yang daftarnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan 1 bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Nah, Passion Drink ini juga nggak kalah penting, dia juga bagus banget potensinya. Bagus ya. Betul, karena dia minuman kekinian dengan berbagai macam varian rasa. Nanti ada rasa coklat klasik, ada matcha, ada strawberry. Ini pasti disukai oleh semua kalangan, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi dengan 7,5 juta rupiah, Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi Mbak Widi pagi ini, jadi buat yang baru WhatsApp aja ke tim admin kami, mungkin baru mau tanya-tanya dulu, kami juga punya bonus spesial. Jadi kami akan berikan bonus juga untuk yang baru WhatsApp aja, kami akan berikan bonusnya yaitu video resep kue-kue unik yang nanti bisa dipelajari videonya, yang siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bisnis Anda ke depannya. Jadi tunggu apa lagi? Saran saya langsung WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami akan berikan bonusnya. Kami akan berikan video resep kue-kue uniknya secara gratis. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Mulai dari potongan harga dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah, dan Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua adalah Passion Drink. Jadi WhatsApp sekarang juga, karena kita utamakan pendaftaran via WhatsApp, jadi Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan Ayam Iris Crispy dan lisensi bisnis Passion Drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah.
Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam Iris Crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya betul sekali, tunggu apa lagi, segera manfaatkan promo yang begitu luar biasa ini, di mana nilai investasi untuk menjadi mitra bisnis ayam Iris Crispy yang semula 12 juta rupiah kini hanya menjadi 7.500.000 rupiah saja, dan ini tidak hanya mendapatkan satu bisnis saja ya Mbak Dea, tetapi dua bisnis sekaligus, yaitu bisnis ayam Iris Crispy dan juga passion drink atau minuman kekinian yang pastinya banyak sekali peminatnya, tidak usah diragukan lagi. Ditambah lagi memang paketnya begitu lengkap, jadi Anda tidak perlu lagi harus memikirkan bagaimana tes pasarnya, karena memang rasanya sudah ada tes pasarnya sendiri, udah dipastikan banyak peminatnya. Lalu yang kedua, ini juga tidak perlu berpikir bagaimana kemasannya ya, ternyata sudah disiapkan juga. Bahkan untuk bagaimana promonya sudah disiapkan template-nya, semuanya sudah lengkap. Ini adalah paket bisnis yang paling lengkap, jadi Anda meskipun tidak memiliki bisnis, tidak memiliki pengalaman bisnis sebelumnya juga bisa tinggal menjalankannya dengan mudah. Maka dari itu ayo segera menjadi mitra bisnis ayam Iris Crispy sekarang juga. Nah, masih banyak informasi lagi kalau misalnya mau tahu kisah-kisah sukses dari para mitra bisnis ayam Iris Crispy, kita akan ulik usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra ayam Iris Crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan, dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Caranya, bergabunglah menjadi mitra ayam Iris Crispy. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra ayam Iris Crispy. 12 kelebihan kemitraan ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita. Tentunya masih membahas cara mudah raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Nah, sesuai dengan janji saya tadi, tentunya kita ingin mengulik ya bagaimana sih atau ada kisah-kisah sukses yang seperti apa saja dari mitra bisnis ayam iris crispy. Kita akan langsung tanyakan lalu bagaimana cara bergabungnya menjadi mitra karena memang terbatas sekali promonya ya Mbak Dea ya. Silakan Mbak Dea. Ya, jadi untuk mitra ayam iris crispy ini memang sudah banyak sekali yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan. Contohnya kita punya mitra seorang ibu rumah tangga. Jadi beliau ini seorang ibu rumah tangga yang ingin sekali punya bisnis yang bisa dijalankan dari rumah. Jadi beliau bergabung di kemitraan ayam iris crispy. Nah, menjalankannya ini di rumah aja. Jadi beliau ini membuka orderan untuk berbagai macam acara. Jadi untuk acara-acara ulang tahun, arisan dan yang lain-lain, beliau ini pasarkan juga lewat grup WhatsApp, grup Facebook. Itu per hari omsetnya bisa mencapai 500 sampai 700 ribu rupiah per hari. Dan dalam 1 bulan itu beliau pernah tembus omset di 20 juta rupiah. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga, berjualan juga hanya di rumah aja dan bahkan rumahnya ini juga jauh dari keramaian, tapi masih bisa sukses juga berbisnis bersama ayam iris crispy. Nah, selanjutnya kita juga punya mitra lagi, ini seorang mahasiswa. Jadi beliau ini baru lulus kuliah dan rencananya mau cari pekerjaan. Nah, sambil menunggu dapat pekerjaan, beliau mau buka bisnis ayam iris crispy. Nah, beliau ini buka boothnya di depan usaha milik orang tuanya. Jadi orang tuanya sudah punya usaha fotokopi, di depannya buka booth ayam iris crispy. Nah, beliau juga aktif di sosial media dan di GoFood dan GrabFood. Itu per hari omsetnya bisa mencapai 400 sampai 500 ribu rupiah. Jadi omset per bulannya juga sama, ini pernah tembus di 19 sampai 20 juta rupiah. Dan bahkan beliau sekarang sudah fokus menjalankan bisnis ayam iris crispy. Tidak mencari pekerjaan lagi ya. Selanjutnya lagi, kita juga punya mitra ini seorang ibu rumah tangga juga sama. Jadi beliau ini ingin sekali punya bisnis, ingin punya penghasilan tambahan, tapi tidak mengurangi waktu bersama anak-anaknya. Dan akhirnya bergabung di kemitraan ayam iris crispy. Nah, beliau ini menjalankan bisnisnya dalam 1 hari itu hanya 2 jam aja. Jadi hanya jualan di sore-sore. Jadi pagi sampai siang buka PO dulu, nah sorenya baru jualan. Itu bisa habis 20 sampai 30 porsi per harinya atau omset sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah. Jadi kalau dikali sebulan itu kurang lebih bisa mencapai 6 sampai 9 juta rupiah. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga masih bisa di rumah dengan anak, tapi bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis ayam iris crispy. Dan selanjutnya lagi mitra kita juga seorang pensiunan. Jadi beliau ini sudah pensiun yang ingin sekali punya penghasilan tambahan dan ingin punya tetap kegiatan. Akhirnya bergabung di kemitraan ayam iris crispy. Nah, ini awalnya buka di depan rumah aja, dibantu oleh istrinya jualan untuk warga-warga sekitar. Dan ternyata antusias masyarakat sangat tinggi sekali dan bahkan sekarang sudah buka cabang kedua di kantin sekolah dasar. Makin dan ramai ini pasti makin ya. ramai karena ini anak-anak sekolah dasar suka banget cemilan ayam. Dan omsetnya itu per bulan bisa mencapai 7 sampai 8 juta rupiah. Jadi meskipun sudah pensiun, tapi bisa punya penghasilan tambahan dan bahkan masih punya kegiatan juga dari bisnis ayam iris crispy. Dan masih banyak lagi mitra-mitra kami yang lain yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan dari bisnis ayam iris crispy. Nah, jadi untuk Anda seorang ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yang mau sukses juga seperti mitra-mitra kita yang lainnya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Nah, ini kenapa sih harus ayam iris crispy? Karena yang pertama ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan ayam iris crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kita sudah bisa balik modal ini dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya bisa dijadikan cemilan dan juga bisa dijadikan lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa juga dijual menggunakan kentang, bahkan ada juga yang berkreasi menggunakan mie instan. Dan yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi kalau sekarang Anda berpikir belum ada tempat untuk usaha, ini nggak usah khawatir, nggak masalah, bisa dijalankan di depan rumah terlebih dahulu. Mau sewa tempat boleh, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Mau jual online bisa, mau jual offline pun juga bisa. Dan yang keenam, di sini kami juga sediakan fasilitas konsultasi. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada kendala terkait cara-cara pengolahannya seperti apa, cara-cara jalankan bisnisnya bagaimana, nanti Anda boleh menghubungi tim konsultasi dari kami. Dan yang ketujuh, kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran, ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami. Dan pastinya di sini paket kemitraannya kami sediakan secara lengkap. Kami sediakan
sediakan mulai dari boot portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, bahkan sampai packagingnya atau kemasannya pun ini semuanya sudah kami yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini, kami berikan promo spesial ini menjadi 7,5 juta rupiah. 50%, ini hampir 50% ya? untuk diskonnya. Dan bahkan untuk Anda yang daftarnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan satu bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Yang dimana Passion Drink ini juga potensinya bagus banget karena dia minuman kekinian dengan berbagai macam varian rasa. Nanti ada rasa coklat klasik, ada matcha, ada strawberry. Ini pasti disukai oleh semua kalangan, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi dengan 7,5 juta rupiah, Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi untuk Anda, pagi ini yang baru WhatsApp aja, mungkin baru mau tanya-tanya aja, kita juga punya bonus spesial. Kita akan berikan bonusnya yaitu video resep kue-kue unik yang nanti bisa Anda pelajari videonya, yang siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bisnis Anda ke depannya. Jadi tunggu apa lagi, langsung WhatsApp sekarang juga karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami akan berikan bonusnya. Kami akan berikan video resep kue-kue uniknya secara gratis. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan. Jadi langsung WhatsApp sekarang juga, karena kita utamakan pendaftaran via WhatsApp, jadi Anda WhatsApp aja, Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan ayam iris crispy dan lisensi bisnis Passion Drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Rasanya sudah tidak ada alasan lagi ya untuk ragu memulai bisnis kuliner bersama ayam iris crispy ya Mbak Dia, karena begitu luar biasa sekali promonya. Bagaimana dari 12 juta rupiah nilai investasinya menjadi 7.500.000 rupiah, di mana Anda tidak hanya mendapatkan satu bisnis saja tetapi 2 bisnis sekaligus, yaitu minuman kekinian yaitu Passion Drink. Ditambah lagi ini paketnya begitu lengkap, semuanya tinggal langsung dijalankan saja. Betul. Lalu juga contoh-contoh ataupun kisah suksesnya juga sudah banyak, jadi benar-benar tidak perlu lagi, segera daftar menjadi mitra ayam iris crispy sekarang juga. Kenapa harus sekarang juga, Mbak Dea? Kenapa harus sekarang juga? Karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Hari ini kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Ini berapa investasinya? Investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini, kita berikan promo spesial menjadi 7,5 juta rupiah. Dan untuk Anda yang daftarnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan satu bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan pagi ini buat Anda yang baru WhatsApp ke admin kami juga akan berikan bonus spesial untuk Anda.
kami akan berikan video resep kue-kue unik yang nanti bisa Anda pelajari videonya, yang siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bisnis Anda ke depannya. Jadi tunggu apa lagi, langsung WhatsApp sekarang juga, karena kita memang utamakan pendaftaran via WhatsApp. Jadi ini nggak usah telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Baik, baru WhatsApp aja sudah ada benefitnya ya, apalagi ketika sudah bergabung menjadi mitra yang Iris Crispy, tentunya semakin banyak benefit yang bisa Anda dapatkan. Baiklah, tidak terasa nih Mbak Dea, 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk memulai bisnis kuliner bersama ayam Iris Crispy. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Kompas TV, menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga, calon presiden, Minggu 7 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selebritas Saipul Jamil tiba-tiba kembali berurusan dengan polisi. Saipul ditangkap polisi karena dugaan kasus narkoba. Untuk kesekian kalinya, aktor lawas Ibra Azari kembali terjerat kasus narkoba. Kali ini, Ibra ditangkap Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen atas kepemilikan sabu. Jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Sutiono tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Halo, selamat malam saudara. Kilas Kompas kembali hadir menemani Anda bersama saya, Alvin Fridianto. Selain 3 informasi utama tadi, Kilas Kompas juga menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Langsung saja kita mulai Kilas Kompas dari Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Selebritas Saipul Jamil tiba-tiba kembali berurusan dengan polisi. Saipul ditangkap polisi karena dugaan kasus narkoba. Inilah detik-detik penangkapan Saipul Jamil di Jalan Dan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat. Penangkapan tersebut juga sempat menjadi tontonan warga serta pengendara yang melintas. Menurut salah seorang saksi mata, saat itu kendaraan Saipul Jamil tengah melintas di jalur bus Transjakarta dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat. Seketika polisi memberhentikan kendaraan bus yang berada di depan mobil Saipul Jamil hingga akhirnya melakukan penangkapan. Keluarga Saipul Jamil bersama kuasa hukum datangi Polsek Tambora pada Jumat malam. Kedatangan keluarga bersama kuasa hukum untuk mengkonfirmasi terkait penangkapan Saipul Jamil di jalur busway Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Saya ada agenda antar Meriana, lagi ada dapat endosan sudah gitu. Berarti tadi abang tidak mengetahui kemana bang? Justru saya pikir rencana mau ketemu sama Citra makan sore. Berarti belum. Tapi nggak tahu, nggak jadi. Oh, berarti belum tahu bang Ibu tuh keluar dan mau kemana? Nggak tahu. Nanti ntar komunikasi dulu bang aja. Masih terkait narkoba, saudara, aktor lawas Ibra Azari kembali terjerat kasus narkoba. Kali ini Ibra ditangkap Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen atas kepemilikan sabu. Ini adalah detik-detik penangkapan aktor Ibra Azari di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya sendiri, saat ditangkap, Ibra Azari berada di dalam kamar bersama aktris berinisial NN. Saat ditangkap, polisi turut menemukan barang bukti 1 paket sabu beserta alat isap. Penangkapan ini merupakan ke-6 kalinya Ibra Azari terjerat hukum dalam kasus yang sama.
Pasca penangkapan aktris lawas Ibra Azari dan aktris NN menjalani tes kesehatan dan urin di unit Dokes Polres Metro Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan urin, keduanya dinyatakan positif mengonsumsi sabu. Barusan kami telah melaksanakan cek kesehatan dan cek urin, bahwa hasil dari cek urin adalah positif metafetamin dan amfetamin. Kondisinya sehat, cuma dia ada sedikit sedikit sakit aja, mungkin juga karena habis tertangkap jadi agak sedikit mentalnya agak sedikit drop kali ya. Itu ditangkap keluar dari ditangkap itu bawa obat apa? Bawa obat itu ada obat asma, ternyata yang bersangkutan juga ada gejala asma saudara Hita. Sebelum kejadian tuh saya merasakan tuh ada rem mendadak, tiba-tiba cepat kilat, langsung terdengar benturan yang sangat keras. Tabrakan mah, kereta mah. Yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya. Sorotan berikutnya, saudara, satu korban tewas kecelakaan kereta Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya berhasil dievakuasi. Total ada 4 korban jiwa yang telah dibawa untuk diidentifikasi. Dengan dievakuasinya 1 jenazah terakhir, Basarnas menutup operasi pencarian korban tabrakan kereta. 1 korban dievakuasi pukul 5 sore tadi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan otopsi. Pasca evakuasi selesai, Basarnas akan tetap memantau proses pemindahan gerbong dan lokomotif kereta api di lokasi kejadian. Tadi sekitar jam 17.25, korban yang meninggal terakhir itu sudah dievakuasi oleh tim di lapangan, dan saat ini kondisi jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi. Korban untuk yang luka sebanyak 42 orang, kemudian yang luka berat itu ada 2 orang yang saat ini sudah dirujuk, atau tadi sudah dirujuk ke Rumah Sakit Sentral Edelweiss. Nah, kemudian yang meninggal ini tetap 4 orang. Dan ini adalah security daripada kereta api ini. Berhasil kita evakuasi pukul 17.29 ataupun 17.29 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan berhasilnya 1 korban ini yang terakhir, maka jumlah korban yang sudah resmi dinyatakan meninggal berjumlah 4 orang dan sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka untuk proses selanjutnya. Humas Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut telah mengirimkan krain dan petugas untuk membantu proses evakuasi korban dan pemindahan gerbong kereta. Selanjutnya Kemenhub bersama KNKT dan PT KAI akan fokus pada investigasi penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya. Kami juga sudah mengirimkan petugas gabungan serta sarana krain atau sarana penolong dari stasiun kereta Kiara Condong di Bandung dan stasiun Solo Balapan. Dan saat ini sudah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan KNKT, tentu bersama pihak Kereta Api Indonesia, serta seluruh pihak terkait, akan melakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari kejadian ini. Hingga Jumat malam, saudara, proses evakuasi kecelakaan kereta di wilayah Daop 2 Bandung masih terus dikerjakan. Dampaknya jalur yang menjadi lokasi kecelakaan belum bisa dilalui kereta. Akibatnya, 2 perjalanan kereta yang berangkat Jumat malam dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung terpaksa dialihkan melalui jalur utara. 2 perjalanan kereta tersebut yaitu kereta Mutiara Selatan dan kereta Turangga. Akibat dialihkan perjalanan 2 kereta tersebut, sebanyak 5 orang penumpang memilih membatalkan perjalanan. Sementara uang tiket pembatalan perjalanan diganti 100% oleh PT KAI. Informasi berikutnya, polisi menangkap sopir taksi yang diduga mengancam dan memeras 2 turis asing di Denpasar, Bali. Aksi pemerasan ini ramai diperbincangkan di media sosial. YT ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya, diduga hendak melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur. Polisi membawa YT ke Denpasar untuk diperiksa. Meski demikian, proses penyelidikan terkendala karena tidak adanya laporan dari kedua korban. Polisi bekerjasama dengan imigrasi untuk mengimbau korban membuat laporan, sehingga proses hukum bisa berjalan.
Jadi pada saat yang bersangkutan hendak menaiki pesawat, ya, diduga akan keluar dari Surabaya, ya, kemudian diamankan, ya, pelaku bernama Januarius Topkei, ya, asal Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur tersebut. Akhirnya diamankan, kemudian dari teman-teman aspek menyerahkan ke Polda Jatim dan saat ini sedang dalam perjalanan dari Jawa Timur, ya, akan dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Perusahaan Taksi Keliling Ngurah Rai Bali menyebut sopir taksi yang mengancam penumpang warga negara asing tak tercatat sebagai anggota perusahaan. YT disebut belum melakukan registrasi ulang sebagai pengemudi taksi keliling di Denpasar sejak 2012. Sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial cekcok sopir yang meminta bayaran sebesar $50. Namun, dua WNA hanya bersedia membayar Rp50.000. Karena korban mengancam akan melaporkan kepada pihak kepolisian, sang sopir emosi dan mengeluarkan senjata, lalu memeras kedua korban. Hingga batas waktu di tahun 2022 seharusnya melakukan peremajaan, tidak juga muncul, Pak. Jadi dia bukan anggota kami, dia hanya memakai mobil yang sudah tidak layak jalan atau lebih daripada 10 tahun yang warnanya masih melekat. Informasi lainnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membantah pernyataan Alvin Lim yang menyebut terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, tidak pernah tidur dalam sel di Lapas Salemba. Yasona menyebut pernyataan Alvin Lim tidak berdasar dan asal bicara. Menurut Yasona, Alvin tidak pernah bertemu Ferdi Sambo saat berada di dalam lapas. Alvin yang sebelumnya ditahan di Lapas Salemba sakit pada 16 hingga 29 Agustus 2023 dan dirawat di rumah sakit. Sementara Sambo di Lapas Salemba 24 hingga 29 Agustus 2023. Di rumah sakit, Sambo itu cuma 5 hari di Cipinang. Kemudian dikirim ke Cilegon. Asal ngomong aja. Berarti tidak benar ya, Pak? Enggak benar lah. Sudah bisa dipastikan, Pak? Bisa dipastikan kalau benar itu? Sudah kan dibikin beritanya udah. Dia itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit. Siapa? Sambonya cuma 24 sampai 29 di situ. Kapan ketemunya dia? Dia sudah langsung kita transfer ke Cilegon. Bukan, Cibinong. Dia udah pas Cibinong. Berarti hoax ya, Pak ya? Hoax lah. Pak Sambo berarti tetap bisa ya, Pak? Usai jeda, Saudara, Kilas Kompas akan segera kembali dengan informasi jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Elektabilitas menjadi keniscayaan meraih kemenangan dalam kontestasi pemilu 2024. Dinamika elektabilitas paslon yang berubah dari waktu ke waktu menjadi variabel penentu strategi kemenangan para kontestan. Dapatkah elektabilitas menjadi penentu kemenangan? Arus gelombang kedatangan pengungsi Rohingya yang terus bertambah ke Indonesia, serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax, Sabtu 6 Januari pukul 12:30 siang di Kompas TV. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go! Ayo ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Keren banget! Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya.
dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono, korban tabrakan kereta Bandung Raya dengan kereta api Turangga tiba di rumah duka di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat malam. Usai dimandikan di RSUD Cicalengka, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono tiba di rumah duka di Desa Cilame, Bandung Barat, Jumat malam. Isak tangis keluarga dan kerabat korban tak terbendung saat jenazah tiba. Setelah disemayamkan di masjid dan kediaman almarhum, jenazah masinis komuter lain Bandung Raya Julian Dwi Setiono dimakamkan di TPU Legok Astana. PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak ada penumpang yang menjadi korban jiwa akibat kecelakaan maut antara kereta Turangga relasi Surabaya-Gubeng, Bandung, dan komuter lain Bandung Raya. Seluruh penumpang yang selamat telah dievakuasi ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta yang telah disediakan KAI. Akibat kecelakaan ini, sejumlah jadwal perjalanan kereta juga terpaksa dibatalkan. Humas PT KAI berbelasungkawa atas meninggalnya 4 pegawai KAI, yakni masinis, asisten masinis, pramugara, dan 1 security. Terjadi di antara stasiun Haur Pugur dengan stasiun Cicalengka atau tepatnya berada di kilometer 181. Semua penumpang pada 2 kereta api tersebut dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi. Ada sekitar 24 orang penumpang yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum kejadian tuh saya merasakan tuh ada rem mendadak, tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Tabrakan kereta Turangga dengan kereta Bandung Raya sempat terekam kamera pemantau milik warga. Terlihat kereta Turangga dari arah timur tiba-tiba berhenti dan bertabrakan dengan kereta Bandung Raya. Menurut Heri Aliudin, penumpang kereta Turangga yang selamat, sebelum tabrakan terdengar suara rem mendadak. Akibat benturan, sejumlah penumpang terlempar dari kursi mereka. Sebelum kejadian tuh saya merasakan tuh ada rem mendadak, tiba-tiba secepat kilat langsung terdengar benturan yang sangat keras. Dan pada saat itu ya kondisi di gerbong saya terutama pada kaget itu kan, ada apa, ada yang nangis, ada yang memang mengeluh. Yang saya perhatikan itu yang masih tidur itu yang tiba-tiba terlempar dari kursinya, tapi masih di gerbong itu. Saat tabrakan terjadi, kereta api Turangga membawa 287 penumpang dan kereta komuter lain membawa 191 penumpang. 2 orang masinis dan 2 pegawai PT KAI tewas dalam kecelakaan ini. Dirjen Perkeretaapian Kemenhub menyebut 22 penumpang terluka dalam kecelakaan kereta di Cicalengka. Belasan penumpang sudah diperbolehkan pulang, namun 6 penumpang masih menjalani perawatan. PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, memastikan semua korban yang terluka mendapat perawatan terbaik di RSUD Cicalengka. Kecelakaan kereta di Cicalengka tak hanya menimbulkan korban jiwa dan korban luka. Sejumlah perjalanan kereta api harus tertunda karena proses pemindahan gerbong kereta. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lain, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan masyarakat tak boleh ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Anies menegaskan kritik diperlukan dalam sebuah demokrasi. Hal tersebut disampaikan Anies saat bertemu ribuan peserta dalam acara Resolusi Indonesia yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat malam. Anies mengatakan kritik merupakan hal penting dalam demokrasi dan pemerintahan agar dapat melengkapi dan memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Dari komitmen kita bahwa kebebasan berbicara, apalagi kemudian kebebasan berbicara itu saya mengkritik pemerintah ya,
bebas mengkritik pemerintah, bebas mengomentari pemerintah. Tidak boleh ada rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Itu titik. Nggak boleh. Dan makanya kemarin waktu itu kita bilang Wakanda no more, Indonesia forever. Supaya nggak ada lagi rasa takut untuk mengkritik pemerintah. Informasi lain, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta agar semua lebih jeli menilai terkait penyaluran bansos. Gibran meminta jangan semuanya dikaitkan dengan pemilihan presiden. Gibran menilai usulan untuk menunda bansos setelah pemilu tidak tepat karena dibutuhkan masyarakat. Gibran menyebut tidak perlu semua kegiatannya disangkut pautkan dengan pilpres. Loh, itu kan tiap tahun ada. Cuma narasinya itu nanti untuk mendukung COVID. Enggak ada. Narasi apa? Barangnya aja saya enggak tahu. Ya, itu kan tiap tahun ada. Kalau soal jangan semuanya dihubung-hubungkan dengan pilpres. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta masyarakat tetap menjaga persaudaraan di tahun politik. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara syukur awal tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Graha Oukimene, Salemba, Jakarta Pusat. Mahfud mengatakan perbedaan merupakan hal yang tak bisa dihindari. Di sisi lain, Mahfud mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima perbedaan di Indonesia. Ia yakin jika toleransi dan semangat kemanusiaan terus ditumbuhkan, masyarakat tidak akan mengalami polarisasi setiap masa kontestasi elektoral. Terima kasih Bapak atas pengingat yang dibagikan. Menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus-menerus. Rasa persatuan dan persaudaraan harus terus diperkokoh. Kebersamaan dalam kebinekaan harus diteguhkan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari rasa curiga, apalagi sampai membenci. Saudara, banjir merendam 3 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Selain merendam ribuan rumah, banjir juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Debit air sungai meluap, rumah warga di sepanjang aliran Sungai Kampar di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau terendam banjir. Polisi yang sedang berpatroli mengevakuasi 2 keluarga yang tengah bertahan di loteng rumah mereka karena terjebak banjir. Polisi kemudian membawa 2 keluarga tersebut termasuk anak-anak terdampak banjir ke posko pengungsian. Terdampak semburan abu vulkanik Gunung Marapi, operasional di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat ditutup sementara. Penutupan dilakukan sejak Jumat pagi pukul 10.45 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau diperpanjang tergantung hasil evaluasi. Akibatnya sebanyak 29 jadwal penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau terganggu. Calon penumpang ditawarkan untuk melakukan refund tiket atau reschedule jadwal penerbangan. Tingginya intensitas hujan menyebabkan 3 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Banjir terparah terjadi di kota Sungai Penuh. Selain merendam ribuan rumah, banjir turut merusak sejumlah fasilitas umum seperti jalan dan jembatan. Warga terdampak banjir sebagian memilih bertahan di rumah mereka dan ada pula yang telah mengungsi ke tempat lebih aman. Militer Israel merilis video serangan udara militer ke jalur Gaza yang disebut sedang menargetkan Hamas. Informasi lengkapnya usai jeda. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda, live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan, hingga pembahasan pasca debat dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ikuti jelang dan pasca debat ketiga calon presiden, Minggu 7 Januari pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan.
Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Inka Fitria di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga menjadi desa wisata brilian yang menarik banyak wisatawan. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, mengembangkan potensi desa, menggerakkan ekonomi masyarakat. Sabtu 6 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Suci Barbar Show. Minggu ini, perbedaan umur di antara Hifzi, Komeng, dan Abdel menimbulkan masalah dalam komunikasi. Mau nangis mau kagak sama aja. Ini kopi yang bisa ngasih uang tiap bulan. Kopi kapal papi. Wah, ini kopi yang lucu banget nih. Kopi apa nih? Lawak white kopi. Suci Barbar Show. Sabtu 6 Januari pukul 3 sore di Kompas TV. 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kilas Kompas, Saudara. Kita ke informasi mancanegara. Militer Israel merilis video serangan udara militer ke jalur Gaza. Menurut Israel, serangan itu menargetkan Hamas di Gaza. Dalam rekaman, terlihat Israel menargetkan kasaran manusia yang bergerak di antara bangunan. Dalam pernyataannya, militer Israel mengklaim membunuh jaringan bersenjata Hamas di Camp Burej, jalur Gaza yang berusaha menyerang tank Israel. Hingga saat ini belum dapat diketahui korban merupakan warga sipil atau militan Hamas. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel telah meningkat menjadi 22.438 jiwa. Dalam 24 jam terakhir, tentara Israel membunuh 125 warga Palestina dan melukai 318 orang. Kementerian Kesehatan mencatat 70% dari korban adalah anak-anak. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kilas Kompas edisi kali ini. Syalgin Fridanto pamit, sampai jumpa. Lagi mau makan empal kupat Bu Marsi. Mau ikutan nggak? Tak cocok lah, orang ngeli. Bumbunya gurih banget, dagingnya empuk. Kuota Pepol. Ciri khasnya soto Sangka nggak pakai penjedak sama sekali. Gurihnya itu pakai kaldu ayamnya. Ringan, tapi berasa banget kaldunya. Lihat tuh desis. Om Ahmad Sus itu menu-menunya nih resepnya dari Mbah. Ini dagingnya empuk banget. Dikrakot-krakot tuh enak banget. Om dah. Cerita Rasa, Sabtu 6 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Hasil pemeriksaan internal terduga pelaku penganiayaan relawan Ganjar Mahfud dikerucutkan menjadi 6 orang oknum TNI.
Meski telah menginjak usia senja, namun para selebritas ini masih tetap berkarya. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Rekaman ini menjadi saksi kekejaman penganiayaan relawan Ganjar Mahfud atas oknum anggota TNI. 7 orang tak berkutik saat dikepung oleh 15 orang anggota TNI. 2 orang diantaranya bahkan harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Pelaku penganiaya telah dikerucutkan menjadi 6 orang. Dari hasil investigasi internal TNI, penganiayaan ini bermula saat para pelaku sedang bermain voli terganggu dengan suara bising knalpot brong yang dikendarai para korban. Pernyataan Panglima TNI ini langsung disambut dengan ditetapkannya 6 anggota TNI yang terlibat dalam kasus penganiayaan sebagai tersangka. Panglima juga menyebut telah memberi santunan kepada para korban. Kejadian yang di Boyolali itu, kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Makassar sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Ya. Namun, bingkisan itu dikembalikan oleh keluarga korban. Mereka mengaku ingin fokus mengusut tuntas kasus ini, bukan hanya menerima buah tangan. Dia ngasih ke rumah sakit, dikarenakan dari pihak keluarga tidak mau menerima gitu aja. Bahwa bingkisan ini dari TNI suruh mengembalikan. Memang keluarga tidak mau menerima bingkisan dan apapun dari TNI. Kemudian tuntutan keluarga. Yang penting kan sekarang ada hukum. Yang penting tegak hukum dan diproses sampai secara hukum sampai tuntas gitu aja dari keluarga. Tidak ada kata maaf dan tidak ada kata damai dari keluarga. Saat menjenguk kondisi korban, istri Ganjar, Siti Atikoh, tak kuasa menahan tangis. Sementara di dalam ruangan, Ganjar mengonfirmasi kronologi kejadian versi korban. Ganjar mengingatkan semua pihak agar tidak main hakim sendiri dan akan mengawal kasus ini hingga vonis dijatuhkan. Kemarin seluruh oknum yang melakukan itu sudah diproses. Saya komunikasi dengan Pak Pangdam responnya juga bagus, saya senang sekali. Dan kita juga meredam di kita, mudah-mudahan yang balas-membalas gitu. Dan pasiennya kita urus, kami akan ikut terus perkembangan sampai vonis yang akan diberikan kepada oknum itu. TPN Ganjar Mahfud mendorong agar pengusutan kasus penganiayaan dilakukan secara transparan dan teliti. Pelaku juga dapat dijerat dengan pasal penganiayaan dan tindak kekerasan secara bersama-sama yang bisa dikenai sanksi 5 hingga 9 tahun penjara. Yang parahnya pihak suami berani melakukan KDRT itu di depan ketiga anak saya, bahkan menggunakan sajam atau senjata tajam. Seperti yang tampak dari rekaman ini, pelaku tak ragu terus-menerus menyerang istrinya meski ketiga anaknya melihat kejadian ini. Penganiayaan keji oleh oknum BNN ini dinyatakan korban bukan kali ini saja. Korban juga sudah pernah melaporkan suaminya ke polisi pada tahun 2021 dalam kasus yang sama, namun sempat rujuk kembali. Sesuai video yang beredar, KDRT itu dilakukan tiap tahun, di tahun 2022, di tahun 2023. Yang parahnya pihak suami berani melakukan KDRT itu di depan ketiga anak saya, bahkan menggunakan sajam atau senjata tajam. Dia mendorong saya ke meja makan, kemudian dia mengambil pisau, dia coba membunuh saya.
Gelar perkara telah dilakukan, saksi telah diperiksa. Polisi juga telah menetapkan status tersangka pada pelaku. Korban meminta kepada penyidik untuk melanjutkan kembali perkaranya dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alat buktinya yang sudah kami sita yaitu berupa buku nikah antara korban dan tersangka, satu buah flash disk video kekerasan terhadap korban yang diduga dilakukan oleh tersangka. Badan Narkotika Nasional memastikan tidak akan intervensi terhadap proses hukum kasus ini. Meski tengah dalam proses pemeriksaan polisi, internal BNN juga sedang memeriksa pelaku. BNN sangat menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ini adalah Resort Bekasi Kota. Saat ini masih diperiksa oleh Inspektorat Ilmas BNN RI. Yang juga perlu diperhatikan adalah keadaan psikologi ketiga anak korban dan pelaku sehingga tidak mengalami trauma berkepanjangan. Warga Jalan Serayu, Kecamatan Belimbing, Malang dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh salah satu tetangganya. Korban berusia 55 tahun, menjadi korban pembunuhan oleh suaminya. Pembunuhan ini pertama kali terungkap saat salah satu tetangga dimintai tolong oleh pelaku untuk memindahkan barang. Saat berada di dalam rumah, pelaku menunjukkan jasad istrinya. Saya kesini, setelah kesini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Ditunjuk istri saya langsung lemes. Dari hasil pemeriksaan, terungkap aksi keji pelaku dipicu emosi lantaran korban telah lama meninggalkannya. Aksi pelaku dilakukan setelah mengetahui korban berada di Kota Malang saat menghadiri sebuah acara. Pelaku memaksa korban pulang, dan saat tiba di rumah, pelaku melakukan aksi kejinya. Setelah dilakukan tes kejiwaan, pelaku dinyatakan normal dan secara sadar membunuh dan memutilasi istrinya. Pelaku disangkakan pasal dugaan pembunuhan berencana, terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Suci Barbar Show minggu ini. Perbedaan umur di antara Hifzi, Komeng, dan Abdel menimbulkan masalah dalam komunikasi. Mau nangis mau kagak sama aja. Ini kopi yang bisa ngasih uang tiap bulan. Kopi kapal papi. Wah, ini kopi yang lucu banget nih. Kopi apa nih? Lawak white kopi. Suci Barbar Show, Sabtu 6 Januari pukul 3 sore di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu, dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat
Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Polydent Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Polydent Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Polydent Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Lagi mau makan empal kupat Bu Marsi, mau ikutan nggak? Tak cocok lah, orang ngeli. Bumbunya gurih banget, dagingnya empuk. Kuota Pepol. Ciri khasnya soto Sangka nggak pakai penyedap sama sekali. Gurihnya itu pakai kaldu ayamnya. Ringan, tapi berasa banget kaldunya. Lihat tuh lazis. Omah Wedus itu menu-menunya nih resepnya Dari Mbah. Ini dagingnya empuk banget. Dikerakot-kerakot tuh enak banget. Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 6 Januari, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Dua petugas Satpol PP yang sedang melakukan penjagaan di pos PAM Tahun Baru di Jalan Kebon Kacang Menteng tiba-tiba dianiaya oleh 6 orang. Salah seorang anggota Satpol PP mengalami memar di bagian wajah dan kepala bagian belakang. Pencuri ini babak belur dihakimi warga yang kesal karena pelaku mencuri saat terjadi kebakaran di toko bangunan di wilayah Balai Kambang, Kramat Jati. Aksi pencurian ini dilakukan saat warga tengah sibuk memadamkan api. Aksi tawuran dengan lempar petasan dan batu yang terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara ini sempat membuat ruas jalan dari arah DI Panjaitan menuju Duren Sawit dan sebaliknya ditutup. Sejumlah warga terluka akibat terkena lemparan batu. Pencuri sepeda motor yang sudah diikat ini masih memberontak dan mencoba melawan saat ditangkap. Pelaku diamankan karena tertangkap basah berusaha membuka kunci sepeda motor milik karyawan restoran di Sukabumi. Namun saat ditegur, pelaku malah nekat menyerang balik petugas parkir dan para karyawan. Inilah detik-detik saat warga desa Pemaron, Kabupaten Brebes menghadang gerombolan geng motor yang kerap meresahkan. Dengan bambu dan alat seadanya, warga mengadang laju kendaraan hingga beberapa sepeda motor terjatuh. Warga akhirnya memberanikan diri melakukan hal ini usai salah seorang polisi jadi korban geng motor. Cowok malah marah-marah, udah tahu gerbong cewek ini. Akibat berdesakan dan tidak ingin mengantri, sejumlah laki-laki memaksa masuk ke KRL gerbong khusus wanita di stasiun Sudirman, Jakarta. Sejumlah penumpang wanita yang meneriaki penumpang laki-laki itu malah diamuk balik. Nah itu banyakan cowok yang masuk. Iya. Peristiwa ini terjadi saat malam pergantian tahun baru lalu. Kamu ngerti gak?
Ketua RW 6 Karet Tengsin ini terpancing emosi saat menegur 10 orang pemuda yang meminta pungutan liar dari jasa bersih-bersih lingkungan. Udah tahu apa? Tapi lo izin nggak? Udah tahu pada sama pecinta. Iya izin nggak? Bilang sini izin nggak? Mana izinnya sini? Ketua RW marah karena mereka mencoba menggedor pintu dan meminta uang secara paksa kepada warga tanpa memiliki izin dalam kegiatannya. Dari 10 pemuda yang diamankan, hanya 4 pemuda yang memiliki tanda pengenal. Dulu, ada prosedur nggak boleh. RW. Kalau dari sana sini nggak balik kelihatan masalahnya. Meskipun ada bendera, tetap salah mereka juga. Seorang pemotor yang membawa bahan makanan ini menabrak beton pembatas jalan di flyover Sunter menuju Kemayoran karena tak melihat adanya penutupan jalan. Korban mengklaim kurangnya rambu soal penutupan jalan, kurangnya penerangan di pagar beton juga menjadi penyebab kecelakaan. Meskipun ada bendera, tetap salah mereka juga. Di sini, di depan. Tak lama berselang, seorang pemotor kembali menjadi korban di lokasi yang sama. Sejumlah kendaraan lainnya juga sempat saling serempetan karena terkejut tiba-tiba melihat penutupan jalan. Tadi kan udah turun loncat supirnya. Itu dia yang punya mobil, bukan dia di dalam. Dia ditodong. Itu kasihan mobilnya. Ya. Oh. Warga Ubud ini berkumpul mengeroyok terduga komplotan begal yang bersembunyi di dalam mobil korban. Masih di dalam orangnya 3 orang. 3 orang pelaku gagal membegal korban karena supir taksi berhasil melarikan diri. Dari kesaksian korban saat dalam perjalanan, pelaku tiba-tiba mencekik korban dan memintanya menyerahkan mobil serta uang. Korban yang melawan nekat menabrakkan mobilnya dan langsung keluar. Borgolnya. Pesawat Japan Airlines penerbangan JAL 516 ini terbakar di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo, usai menabrak pesawat penjaga pantai yang tiba-tiba melintas. Padahal, pesawat penjaga pantai sudah diminta untuk tidak masuk ke landas pacu. 5 kru pesawat penjaga pantai tewas, 379 penumpang dan kru pesawat Japan Airlines selamat usai evakuasi selama 20 menit. Penumpang yang bersaksi menyebut usai tabrakan, asap pekat memenuhi kabin. Meski telah menginjak usia senja, namun para selebritas ini masih tetap berkarya. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Lagi mau makan empal kupat Bu Marsi, mau ikutan nggak? Tak cocok lah, orang ngeli. Bumbunya gurih banget, dagingnya empuk. Kuatnya Pepol. Ciri khasnya soto Sangka nggak pakai penyedap sama sekali. Gurihnya itu pakai kaldu ayamnya. Ringan, tapi berasa banget kaldunya. Lihat udah lazis. Omah wedus itu menu-menunya nih resepnya dari Mbah. Ini dagingnya empuk banget. Dikerakot-kerakot tuh enak banget. Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 6 Januari, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Di
Di mana letak matahari? Udah sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya, memang. Kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral. Tidak dibenarkan, dianiaya, dan anggota Anda tidak punya hak untuk melakukan itu, Jenderal. Semua orang tidak punya hak untuk menganiaya. Yang ingin Anda bantah adalah bahwa penganiayaan itu tidak ada hubungannya dengan simpatisan pada capres tertentu. Rosi, Sabtu 6 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Lini masa Aceh sejak Kerajaan Samudra Pasai hingga Kesultanan Aceh Darussalam diwarnai tak kurang dari 5 sultanah, perempuan pemimpin negara yang membawa kesejahteraan, kemajuan, dan kejayaan di Serambi Makkah. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara kala Sultanah memerintah bumi Serambi Makkah. Minggu 7 Januari pukul 10 pagi di Kompas TV. Ahmad Albar bersama rekan di God Bless merayakan konser emas 50 tahun God Bless dalam kiprahnya berkreasi di Belantika Musik Indonesia November tahun 2023. Ahmad Albar yang lahir pada 16 Juli 1946 adalah anggota God Bless yang paling sepuh di antara Ian Antono, Doni Fatah, Abadi Susman, dan Fajar Satritama. Namun umur nyatanya tak menghalanginya untuk terus berkarya. Di usianya yang ke-77 tahun, tarikan suara tinggi milik Ahmad Albar tetap membuat kagum penggemarnya. Saya ini si gembala sapi. Mengawali karir di dunia seni sejak kecil, Ahmad Albar menjadi pemeran utama dalam film Jenderal Kancil yang diproduksi pada tahun 1958. Lalu di umur 12 tahun, Ahmad Albar memulai karir di dunia musik. Bukan hanya Ahmad Albar, selebritas tanah air lainnya juga tetap berkarya dan makin gemilang di usia senja. Berikut informasinya. Karena hanya pindah sekolah. Aktor dan juga sutradara kondang Slamet Raharjo Djarot di tahun 2023 masih berperan di 2 produksi film, yaitu film Hati Suhita besutan sutradara Archie Hekageri dan Siksa Neraka besutan sutradara Anggi Umbara. Padahal aktor kelahiran Serang, Banten ini usianya telah menginjak 74 tahun. Slamet Raharjo lahir 21 Januari 1949. Slamet Raharjo telah memiliki segudang penghargaan di dunia film. Nah, jadi nama saya resmi tetap Nini Susetio, gitu kan? Sri Rohani Susetio Karim atau yang dikenal dengan Nini El Karim adalah aktor kondang yang telah lebih dari 30 tahun berkiprah dalam dunia sinematik Indonesia. Tantang satu, tim kerjanya orang muda semua. Makin bersinar di usia senja, Nini El Karim bahkan melakoni 11 film di tanah air dalam kurun waktu 3 tahun sejak 2020 hingga 2023. Lebih muda dibanding dengan Dek Luke. Umur, pendidikan. Lahir pada Januari 1949, Ninik El Karim mengawali debut pertama filmnya pada tahun 1986 berjudul Ibunda besutan sutradara Teguh Karya. Belela, suaminya kagak mau tuh dibawain Hajar Jahanam dari Arab.
Hingga saat ini lebih dari 40 film di tanah air telah ia lakoni dengan segudang penghargaan. Ini apaan sih? Memasuki usianya yang tergolong sepuh bukan halangan bagi Widyawati dalam berkreasi di dunia seni tanah air. Dengan bahan-bahan alami asli Indonesia, Nara itu pengen mencoba untuk mengurangi Pada tahun 2023, dirinya terjun dalam produksi film Outfit of the Designer yang rencananya akan tayang pada akhir Januari ini. Lahir pada 12 Juli 1950, Widyawati memulai debut karir pertamanya di dunia tarik suara bergabung dengan grup vokal Trio Fiska. Selain bernyanyi, Widyawati juga terjun dalam dunia seni peran. Saat ini di usia ke-72 tahun, Elvi Sukaesih masih berkreasi di belantika musik Indonesia. Pertengahan tahun 2023 lalu, single terbaru Elvi Sukaesih yang berjudul Hanya Karena Dia telah sukses diproduksi. Penyanyi dangdut kelahiran Juni 1951 ini telah berkarir sejak ia duduk di sekolah dasar. Selain bernyanyi, berbagai film di tanah air pernah ia lakoni berbarengan dengan karir musiknya yang cemerlang. Lebih dari 15 film layar lebar tercatat pernah dilakoninya. Itu nggak bisa diajari gitu ya. Kalau mau pelajari itu ya kehidupan itu sendiri karena seberapa. Walau telah memasuki usia 69 tahun di 25 Desember 2023, Christine Hakim terbukti semakin diperhitungkan di dunia film bertaraf internasional. Jadi kapan ini terjadinya, Pak? Kurang lebih 30 jam yang lalu, Bu. Peran di film The Last of Us yang diproduksi Hollywood tahun 2023 membuktikan dirinya adalah aktor papan atas yang memiliki kematangan dalam berakting baik di Indonesia maupun mancanegara. You sure? Not even once? Okay, well there was this one time, but I find when I tell people in Bali that I'm divorced, it upsets them. Me too. Christine Hakim yang lahir di Kuala Tungkal, Jambi 25 Desember 1956, mengawali karir filmnya pada tahun 1973 berjudul Cinta Pertama Besutan Teguh Karya. Di awal karirnya ini, Christine Hakim mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 1974. Actress Christine Hakim. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.